go, make my body go. Take our bodies higher and higher. Bab 1011, Kekacauan dalam Misty Manor yang misterius. Subscribe Penatua. Jun Moxie tiba-tiba teringat bahwa ketika dia berpisah dengan Miao Xiao Miao tadi malam, Nona Miao telah mengatakan bahwa dia akan mencarinya hari ini untuk mengklaim skor musik untuk Song of the Burial of Flowers. Para tetua berkumpul untuk rapat di pagi hari, dan tidak mungkin Miao Xiao Miao tidak akan tahu itu. Secara alami, dia tidak akan muncul. Tapi di sore hari, dengan kepribadian gadis itu, tidak mungkin dia bisa menghentikan dirinya sendiri. Biasanya, tidak ada yang akan menerobos masuk ke kamarnya. Namun, Miao Xiao Miao adalah pengecualian. Jika gadis ini menemukan bahwa dia tidak ada di kamarnya, itu akan menjadi masalah besar. Dengan pemikiran itu dalam benaknya, Jun Moxie langsung panik, tidak berani lamban saat dia menggunakan pelarian Yin Yang, langsung menghilang dan bergegas menuju halaman kecil Chao Guofeng. Pada saat yang sama, keluarga Zhan benar-benar menjadi gila. Apakah itu rakyat jelata atau keluarga besar, semua orang bisa dengan jelas merasakan perubahan ini. Semua ahli keluarga Zhan, selama mereka berada di atas budidaya Sky Swan, bergegas kembali terlepas dari bagian mana dari 7 kota mereka berasal. Mereka yang berada di dekatnya semua mengabaikan mengeluarkan Swan Qi mereka sendiri dan bergegas kembali dengan kecepatan terbesar mereka. Di beberapa tempat, banyak bisnis keluarga Zhan menghentikan operasinya karena para manajer telah pergi. Orang harus tahu bahwa ini bukan hanya masalah 1 atau 2 bisnis. Hampir semua bisnis keluarga Zhan berhenti beroperasi pada saat yang sama. Bahkan jika mereka tidak beroperasi selama 1 hari, kerusakan pada keluarga Zhan masih bisa diperkirakan. Namun, keluarga Zhan tampaknya tidak terlalu peduli. Dengan satu gerakan, mereka mengingat semua kekuatan mereka, tampaknya tidak peduli dengan kerugian finansial mereka. Keluarga Zhan telah memanggil semua ahli mereka. Pada saat yang sama, pertahanan keluarga Zhan telah naik ke level yang mengejutkan dalam waktu yang sangat singkat. Saat ini, keluarga Zhan bisa dikatakan benar-benar tidak bisa ditembus. Bahkan nyamuk tidak bisa menyelinap masuk tanpa ketahuan. Di tanah, tumpukan besar tikus mati, ular, dan makhluk dapat ditemukan. Segala sesuatu yang bersembunyi di setiap sudut keluarga Zhan diusir dan dibunuh. Apa yang terjadi di keluarga Zhan? Bahkan tikus dan ular pun tidak dilepaskan. Semua keluarga besar sedang sibuk menyelidiki apa yang terjadi di keluarga Zhan agar mereka bertindak begitu gila. Tapi satu hal yang jelas, tidak peduli apa masalahnya, keluarga Zhan pasti menerima pukulan besar. Hanya ketika keluarga Zhan terluka total, mereka akan bereaksi sedemikian rupa. Ini adalah kebenaran yang tak terbantahkan. Namun, siapa di seluruh Misty Illusory Manor yang mampu melakukan itu? Siapa yang bisa melukai dan memberikan pukulan menyakitkan kepada keluarga terkuat di Misty Illusory Manor? Kekuatan-kekuatan yang lebih sensitif juga mulai mengingat dan mengerahkan pasukan mereka. Karena tindakan keluarga Zhan, suasana seluruh Misty Illusory Manor tumbuh sangat deras. Karena jika sesuatu yang abnormal terjadi, situasi struktur kekuatan di Misty Illusory Manor yang sepenuhnya di reshuffle adalah hasil yang sangat mungkin. Jika mereka tidak membuat banyak persiapan lebih awal, itu mungkin bagi keluarga kecil untuk akhirnya digunakan sebagai makanan meriam. Terutama keluarga Miao, suasana di sana sangat sensitif, ke titik di mana tangan semua orang bersandar pada gagang pedang mereka setiap saat. Sebenarnya, semua orang juga tahu bahwa satu-satunya lawan keluarga Miao adalah keluarga Zhan. Hanya dengan menyingkirkan keluarga Miao, keluarga Zhan memiliki kesempatan untuk bangkit. Ini bukan rahasia besar, hanya saja kedua keluarga telah menjaga keseimbangan selama ini. Tapi hari ini, seiring waktu perlahan berlalu, suasana di keluarga Zhan juga menjadi lebih tegang. Menjelang senja, atmosfer tegang ini telah mencapai tingkat yang ekstrim. Setelah itu, lolongan surga yang mengejutkan terdengar dan kekuatan rambut yang tumbuh keluar dari keluarga Zhan, melonjak ke langit dengan kemarahan dan kebencian, langsung menyelimuti beberapa ribu orang di sekitarnya. Li, seorang ahli super mengejutkan benar-benar bersembunyi di keluarga Zhan. Pada saat itu, hati semua keluarga besar menggigil. Ketika keluarga Zhan menemukan mayat 2 junior bertalenta Zhan Qingfeng dan Zhan Yusu, mereka berdua telah meninggal dengan cara yang aneh saat melewati 9 Nether's Refining Soul, itu menjadi jerami terakhir yang mematahkan punggung unta. Zhan Lunhui yang masih di tengah-tengah terobosan kritis segera meledakkan seteguk darah, kinya meledak dengan cara yang menderita penyimpangan kultivasi, hampir kehilangan nyawanya di tempat. Ini benar-benar, satu demi satu masalah, tidak meninggalkannya waktu untuk menarik napas. Dan semua itu adalah berita buruk. Zhan Lunhui, yang terus-menerus menekan pikiran-pikiran ini, akhirnya tidak bisa mengendalikan dirinya lagi, sepenuhnya melampiaskan dengan lolongan iblis. Pada saat ini, dia berbaring di tanah dengan darah mengalir terus-menerus dari sisi mulutnya. Ki di tubuhnya mengamuk liar, dan ada garis-garis darah halus di tubuhnya dari meridian yang pecah. Matanya terbuka lebar dan giginya memerah karena marah, dia terus memaki. Terlalu F***ing bullying. Terlalu F***ing bullying.
Mother of Asterisker, Mother of Asterisker, petik 2. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa pada saat ini, Chow Guofeng juga mengalami mini fit di halaman rumahnya sendiri. Alasannya adalah Miao Xiaomiao tertentu yang tiba segera di siang hari. Setelah menahan diri sepanjang sore, dia akhirnya mendapat kesempatan untuk berlari mencari Mo Junye. Karena dia telah memberikan instruksi spesifik sebelumnya untuk tidak membiarkan siapapun masuk ke kamarnya, para pelayan secara alami tidak berani membiarkannya masuk. Selain itu, Miao Xiaomiao terlalu malu untuk menerobos ke kamar pria. Jadi, dia menunggu di luar dengan murah hati cara. Namun, setelah menunggu dan menunggu lama, Miao Xiaomiao akhirnya mulai cemas. Little Bean Sprout bahkan mengajukan diri, dengan berani menerobos masuk, hanya untuk menemukan tempat tidur kosong. Adapun Great Prodigy Mo, dia sudah menghilang tanpa jejak. Ini bukan penemuan kecil. Little Bean Sprout langsung berubah pucat dan kehabisan. Setelah dia tahu, Miao Xiaomiao langsung dikonsumsi dengan khawatir. Adapun para pelayan, wajah mereka juga semua berubah tidak berwarna. Pada saat yang tepat ini, Chow Guofeng dan yang lainnya juga kembali dengan wajah bahagia. Kembali dengan sukacita besar, hanya untuk bertemu dengan situasi yang berantakan. Bahkan Chow Guofeng yang bahkan marah tidak bisa tidak meledak dengan kemarahan, memarahi semua pelayan karena tidak berguna, bahkan tidak mampu menjaga satu orang. Lebih dari amarahnya, hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran yang lebih besar. Anak itu tidak mungkin mengalami kecelakaan, kan? Dengan demikian, hanya 1 dari 7 saudara yang tertinggal, sementara 6 lainnya berpisah untuk mencari. Saat mereka sedang mencari, sisi keluarga Zhan juga meledak. Pada saat itu, Chow Guofeng menjadi lebih khawatir. Saat ini, keluarga Zhan seperti binatang buas dengan mata merah. Jika Mo Junye menabrak mereka dan terbunuh, itu tidak akan menjadi masalah yang aneh sama sekali. Selain itu, siapa yang tahu jika hilangnya Mo Junye ada hubungannya dengan keluarga Zhan? Dari cara mereka mengumpulkan pasukan mereka tanpa peduli tentang konsekuensinya, pasti ada sesuatu yang aneh terjadi. Semakin mereka berpikir, semakin buruk situasinya menjadi di kepala mereka. Dengan Sein Kaisar Chow dipenuhi amarah dan Bai Qifeng menambahkan minyak ke api di samping, spekulasi menjadi sangat serius sehingga semua orang yakin bahwa keluarga Zhan telah menangkap Mo Junye dan bersiap untuk merebusnya hidup-hidup untuk dagingnya. Alasan mereka mengumpulkan semua orang mereka adalah agar mereka semua bisa menikmati pesta bersama. Dalam amarahnya, Chow Guofeng langsung mengumpulkan semua orang dan siap untuk langsung masuk ke keluarga Zhan untuk menuntut murid mereka kembali. Tetapi pada saat kritis ini, Tuan Muda Jun akhirnya bergegas kembali. Jika dia terlambat hanya dengan 1 langkah, situasinya akan benar-benar menjadi jelek. Peran terhebat dari Misty Illusory Manor tentu saja akan dinyalakan oleh penghilangannya. Tidak menyebutkan hal-hal lain, jika Chow Guofeng dan Kaisar Sein lainnya dibebankan ke keluarga Zhan sekarang, mereka pasti akan mati tanpa keraguan. Itu akan menjadi skenario yang sangat mengerikan. Brat, kemana kamu lari? Kenapa tidak ada yang tahu kemana kamu pergi? Chow Guofeng bergegas, menderu dengan suara keras. Jun Moxia bisa melihat bahwa lelaki tua ini benar-benar ketakutan dengan kepergiannya kali ini. Bahkan melalui amarahnya, dia bisa melihat kekhawatiran di mata yang terakhir. Di belakang Chow Guofeng, Miao Xiaomiao mengintipnya dengan ekspresi gembira dan lega. Matanya yang semula bening dan bengkak. Tanpa pertanyaan, gadis ini pasti cemas atau kesal ketika dia tidak bisa menemukannya. Bagaimanapun, dia pasti menangis. Aku tidak pergi jauh Aku ingin tidur sekarang, tetapi untuk beberapa alasan, aku tidak bisa tidur sama sekali. Jadi dalam kebosanan aku menyelinap keluar untuk berjalan-jalan. Tetapi ketika aku berjalan, tiba-tiba aku merasa agak mengantuk, dan akhirnya tidur siang di sisi bukit. Petik 2. Jun Moxia menggeliat malas dan berkata, aku harus mengatakan, perasaan tidur di bawah matahari benar-benar nyaman Jika bukan karena matahari terbenam, dan semut merangkak di sekitarku, aku akan tidur lebih lama. Chow Guofeng benar-benar terdiam. Kelompok mereka hampir semua menjadi gila karena khawatir, tetapi orang ini sebenarnya bersembunyi di suatu tempat dan tidur. Ini terlalu kejam, kan? Tapi melihat senyum polos dan layak bas, Chow Guofeng, Bai Qifeng, dan yang lainnya benar-benar tidak dapat bereaksi. Kalahkan dia, mereka tidak tahan, memarahi, mereka masih tidak tahan untuk. Lelucon, melihat bocah ini kembali dengan selamat sudah merupakan kenyamanan terbesar di hati mereka. Semua amarah, kekhawatiran, dan kecemasan di hati mereka telah menghilang seperti kepulan asap. Saat ini, mereka hanya dipenuhi dengan sukacita untuk melihatnya kembali dengan sehat. Bagaimana mereka berani memukuli atau memarahinya? Jika anak itu akhirnya terluka atau perasaannya terluka, mereka akan lebih khawatir. Namun, mereka tidak bisa sepenuhnya memarahi atau mengalahkannya. Bukankah bocah ini akan menjadi sangat manja di masa depan? Jika mereka tidak menghukumnya kali ini, anak itu mungkin akan terbiasa, dan itu tidak baik. Tepat ketika sekelompok orang tua berusaha mengambil keputusan, Tuan Muda Jun buru-buru terbatuk dan berlari, tersenyum kepada Miao Xiaomiao. Kamu di sini.
Ini adalah pertanyaan yang benar-benar omong kosong. Pihak lain jelas berdiri di depan kamu, dan kamu bertanya apakah dia ada di sini. Jika dia tidak di sini, maka apakah itu hantu yang berdiri di depan kamu? Namun, pertanyaan omong kosong ini telah berhasil memecahkan situasi canggung. Miao Xiao Miao menatapnya, dan ekspresi malu-malu muncul di matanya saat dia menundukkan kepalanya dengan lemah, dan menjawab dengan "N" yang lembut. Jika seseorang melepas kerudungnya, mereka akan melihat bahwa wajahnya benar-benar merah di lehernya. Bagaimana perilaku pemalu dan taat ini sebanding dengan Nona Miao yang berani dan terus terang tadi malam? Hati Jun Mosie benar-benar hilang karena kata-kata. Ini adalah gadis yang sama yang hampir memaksakan dirinya pada aku tadi malam. Kenapa dia tiba-tiba bersikap sangat pemalu? Bukankah ini terlalu banyak perubahan? Subscribe Penatua. Bagaimana Tuan Muda Jun tahu bahwa Miao Xiao Miao justru merasa malu atas masalah kemarin? Dia praktis membuang wajahnya dan mengabaikan statusnya sebagai seorang gadis, dengan berani mengakui cintanya dan bahkan memaksa pihak lain untuk menerima. Setelah melihatnya lagi setelah itu, bagaimana mungkin dia tidak malu? Meskipun itu karena mereka mengalami kesengsaraan besar hidup dan mati, dan emosinya telah sangat dibebankan, menghasilkan pengakuannya. Tapi ketika dia memikirkannya sekarang, dia masih bisa merasakan kedinginan menggeliat di tulang punggungnya. Sebelum dia datang ke sini hari ini, dia masih berpikir sendiri apa yang akan dia lakukan ketika dia melihatnya. Tetapi setelah dia tiba, dia hanya menemukan bahwa dia hilang. Dalam kepanikan dan kekhawatirannya, dia benar-benar melupakan pemikirannya sebelumnya. Ketika dia melihat dia berdiri dengan aman di depannya sekarang, dia hanya merasakan kebahagiaan menyapu dirinya. Melihat pasangan ini tersenyum lemah satu sama lain, dengan gadis itu sangat pemalu sehingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya, memutar kakinya di tanah dan mencengkeram gaunnya dengan erat. Cao Guofeng dan yang lainnya bertukar pandang dan tersenyum pahit. Pada saat ini, mungkinkah orang tua seperti mereka masih bisa tetap berdiri di sana? Jika mereka masih tidak pergi, mereka hanya akan menjadi 7 bola lampu besar untuk keduanya. Situasi ini sedikit tidak cocok untuk mendisiplinkan murid mereka. Tanpa ada yang mengingatkannya, Cao Guofeng menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya tanpa daya, tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Baiklah, ayo pergi, ayo pergi. Tidak ada yang bisa dilihat di sini. Semua orang melanjutkan apapun yang kamu lakukan. Petik 2. Sekelompok orang tua hanya tersenyum dan mendesah pahit saat mereka pergi. Dan seperti ini, mereka bubar. Cuaca hari ini tidak buruk, matahari sangat besar. Jun Mosie tertawa canggung dan berkata ketika dia menatapnya tidak berbicara. Cuacanya cukup bagus, matahari sangat besar. Miao Xiao Miao akhirnya berbicara. Namun, kata-katanya tidak kalah idiot. Setelah itu, keduanya jatuh ke periode diam yang canggung. Benar, lihat ini, matahari tinggi di langit, dan cuacanya cerah. Sebentar lagi, bulan akan keluar. Jun Mosie mengangkat kepalanya dan menyadari dengan canggung bahwa hari sudah hampir senja sekarang. Dan matahari sudah hampir menghilang. Sinar bulan yang menyinari tubuh juga sangat hangat dan menyenangkan. Miao Xiao Miao merasakan tubuhnya semakin panas. Dia tidak mengangkat kepalanya, dan hanya bergumam tidak jelas. Little Bean Sprout, yang telah menonton di samping, akhirnya tidak tahan, dan tertawa terbahak-bahak. Matahari sudah terbenam, akankah ada matahari yang cerah dan indah di langit? Meskipun tidak ada matahari yang tersisa, apakah bulan bahkan sudah muncul? Juga, dapatkah sinar bulan terasa nyaman dan hangat? Miss-nya ini benar-benar berbakat sama berbakatnya dengan Tuan Muda Moa. Keduanya benar-benar pasangan yang dibuat di surga. Tawa tiba-tiba berhasil memecah suasana canggung. Miao Xiao Miao akhirnya menyadari apa yang dikatakannya, dan wajahnya semakin merah. Dengan rengekan lemah, dia menyembunyikan wajahnya dan berlari. Melihat ini, Little Bean Sprout berteriak dengan geli. Nona, kamu menuju ke arah yang salah, pintu adalah sebaliknya. Arah itu tampaknya adalah kamar Tuan Muda Mo, apakah kamu akan masuk ke dalam sana? Petik 2. Miao Xiao Miao langsung membeku. Maju juga tidak benar, dan mundur juga tidak benar. Pada saat itu, dia mandek, dan dia tidak tahu harus berbuat apa, hampir menangis dengan keras. Ada apa? Jun Mosie memutar matanya dan berkata, apakah kamarku seram itu? Aku tidak menyembunyikan apapun di sana. Selain itu, skor untuk Song of the Burial of Flowers ada di kamar aku. Nona Miao pergi ke arah yang benar jika dia ingin mengambilnya. Petik 2. Little Bean Sprout menjulurkan lidahnya dengan nakal dan membuat wajah menggoda. Aku salah, kamu pergi ke arah yang benar. Apakah kamu tidak pergi ke kamar Tuan Muda Mo? Aku berbicara omong kosong lagi. Petik 2. Tuan Muda Jun melemparkan lengan bajunya dan berjalan ke kamarnya sendiri dengan langkah lebar. Nona Miao benar-benar bersemangat dengan musik. Jika aku tahu kamu akan datang, aku akan membereskan ruangan terlebih dahulu. Jika Nona Miao tidak keberatan dengan pengaturannya yang sederhana, mengapa kamu tidak masuk dan duduk? Setelah menerima undangan Jun Mosie dan memiliki alasan yang bagus, kesulitan Miao Xiao Miao sangat berkurang.
Mengangguk kepalanya, dia tersenyum. Aku akan merepotkan Tuan Muda Mo kalau begitu. Saat itulah dia berjalan dengan langkah-langkah kecil. Namun, dia tidak berani mengangkat kepalanya sepenuhnya, dan hanya bisa menatap kaki Jun Mosie yang bergerak. Little Bean Sprout secara alami mengikuti di. Jun Mosie memimpin di depan, ketika dia tiba-tiba mendengar Little Bean Sprout memekik di belakang, memohon belas kasihan. Nona, tolong luang aku, Nona. Aku tidak akan berani di masa depan. Paling-paling, aku tidak akan mengikuti kamu. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dan tidak ada yang akan melihat. Kekeke, luang aku ah. Petik 2. Memutar kepalanya, dia melihat Little Bean Sprout terkikik dan melarikan diri, namun ditangkap oleh Miao Xiao Miao. Dia memohon pengampunan, tapi sepertinya dia sedang menggoda Nona. Hubungan tuan dan bawahan antara kalian berdua cukup bagus, kata Jun Mosie dengan napas yang tulus. Meskipun sebagian besar wanita muda dari keluarga besar biasanya cukup dekat dengan pelayan pribadi mereka, pasti akan ada sedikit jarak kekuasaan. Pelayan itu tidak akan pernah berani menjadi terlalu lancang, dan hubungan yang sedekat saudara seperti Miao Xiao Miao dan Little Bean Sprout sangat langka. Terutama di keluarga besar dan kuat seperti keluarga Miao, ini adalah pemandangan yang sangat tidak biasa dan berharga. Jun Mosie dapat mengatakan bahwa Miao Xiao Miao jelas tidak berpura-pura murah hati untuk mengadakan pertunjukan untuknya. Hanya ketika hubungan mereka cukup dalam, mereka bisa saling menggoda seperti ini. Jun Mosie tidak ragu sedikit pun bahwa meskipun Little Bean Sprout sangat santai dengan Miao Xiao Miao, jika ada bahaya, dia tidak akan ragu untuk menyerahkan hidupnya untuk Miao Xiao Miao. Aku sendiri malu, meskipun Little Bean Sprout adalah nama pelayanku, aku selalu memperlakukannya sebagai adik perempuanku. Tidak ada rahasia di antara kami berdua. Mendengar desahan Jun Mosie, Miao Xiao Miao tersenyum ringan, matanya dipenuhi dengan rasa kasihan yang tidak bisa ia sembunyikan. Kelahirannya, bagaimanapun juga, aku sangat menghargainya. Ketika Little Bean Sprout disebutkan, ekspresi Miao Xiao Miao menjadi lebih nyaman. Tetapi ketika sampai pada kelahiran Little Bean Sprout, dia ragu-ragu. Itu bukan karena dia berusaha membantunya merahasiakannya. Tapi dia berpikir untuk Little Bean Sprout, tidak ingin membuka luka di hatinya dan membiarkannya terluka lagi. Nona, Little Bean Sprout menatap Miao Xiao Miao saat matanya memerah. Untuk dapat bertemu Nona adalah kekayaan terbesar dalam hidupku. Dasar bodoh. Aku tidak bisa menemanimu selamanya. Di masa depan, kamu secara alami akan bertemu dengan orang yang ditakdirkan dengan siapa kamu akan menghabiskan hidupmu, itu akan menjadi kekayaan sejati hidupmu. Miao Xiao Miao menghela nafas dan berkata, aku hanya berharap kapanpun, kamu tidak akan melupakanku. Little Bean Sprout hanya akan mengikuti Nona dalam kehidupan ini. Aku tidak ingin orang yang ditakdirkan. Little Bean Sprout segera mulai merobek. Sebagai imbalan, mata Miao Xiao Miao juga memerah. Melihat bahwa suasananya menjadi sedih karena satu kalimat untuknya, Jun Mosie menggosok hidungnya dengan canggung. Wanita adalah makhluk yang benar-benar aneh. Hanya satu kalimat dan mereka berdua sudah menangis bersama, makhluk emosional apa. Tidak ada yang membantunya. Untuk memecah suasana sedih ini, Jun Mosie bercanda. Oh, kamu tidak akan pernah berpisah dengan wanita kamu. Lalu, Little Bean Sprout, tidakkah kamu menjadi pelayan kamar terkait kami? 1. Petik 2. Pipi kemerahan Little Bean Sprout langsung memerah dengan warna merah dan dia berkedip berulang kali, tidak tahu harus berkata apa. Setelah terbata-bata sebentar, dia berbalik dan berkata dengan malu-malu, ayah. Puan Muda Mo, kamu bajingan besar. Wajah Miao Xiao Miao juga memerah. Jika ada orang lain yang mengatakan ini, dengan kepribadian kurang ajar Little Bean Sprout, dia pasti akan membalas dendam sengit di tempat. Tapi karena itu Jun Mosie, dia malah menjadi malu. Karena Mo Junye ini adalah kekasih Nona Muda. Jadi jika dia menjadi pelayan kamar yang terhubung dengan Nona Muda, itu juga berarti dia harus melayaninya. Masalah ini. Melihat kesulitan Little Bean Sprout, Miao Xiao Miao mendengus. Kami bahkan belum memeriksa apakah 8 karakter kami cocok, dan kamu sudah memimpikannya pelayan kamar yang tertaut. Puan Muda Mo, ambisi kamu tidak sedikit, Petik 2. Niat asli Nona Miao hanya untuk membantu Little Beans keluar. Tetapi hanya setelah berbicara, dia menyadari bahwa kata-katanya agak tidak pantas. Kata-kata itu sendiri tidak salah, tetapi waktu di mana itu dikatakan cukup buruk. Dengan mengucapkan kata-kata itu, bukankah dia sudah menyatakan posisinya sebagai istrinya? Jadi ketika dia hanya setengah kata-katanya, dia menemukan bahwa dia tiba-tiba tidak bisa melanjutkan, dan wajahnya memerah-merah muda. Sejujurnya, Jun Mosie juga menyesali kata-katanya secara internal. Meskipun dia bermaksud baik dengan kata-katanya, itu juga sangat tidak pantas. Sebenarnya, kata-katanya dalam gaya yang nakal, dan dia sudah membuat persiapan mental untuk dimarahi dengan kejam. Tetapi siapa yang menyangka bahwa Nona Miao muda ini akan melanjutkan hukuman sedemikian rupa? Tertegun, dia terdiam lama sekali sebelum mengalihkan pandangannya dengan tidak nyaman. Sepertinya hubungan kalian berdua sangat dekat, dia tidak menyelesaikan kalimat itu, tetapi masih banyak yang harus dipikirkan. Karena pada saat ini, dia tidak bisa tidak memikirkan sesuatu.
Hubungan yang baik antara pasangan tuan dan pelayan ini secara alami adalah hal yang baik dan bahkan dapat dikatakan sebagai ciri khas karakter Miao Xiao Miao. Dengan menurunnya moralitas dunia saat ini, berapa banyak orang yang akan benar-benar memperlakukan pelayan mereka sebagai saudara perempuan mereka sendiri. Tapi dari sudut lain, dengan asumsi bahwa dia benar-benar bertekad untuk menikah dengannya, ini akan menjadi masalah besar lain yang menghancurkan. Ini akan menjadi faktor besar yang akan menyebabkan ketidakstabilan haremnya. Dugu Xiaoyi, Guan Qinghan, Mei Sueyan. Yang mana di antara mereka yang mudah diprovokasi? Jika Miao Xiao Miao benar-benar mengikutinya, mengingat hubungan persaudaraan yang erat antara keduanya, hampir diberikan bahwa Little Bean Sprout akan mengikuti sebagai pelayan kamar terkait. Pada saat itu, kedua saudara perempuan itu pasti akan bergandengan tangan untuk menentang kekuatan luar. Tetapi jika itu terjadi, itu berarti haremnya tidak akan pernah melihat hari damai lagi. Manakah dari gadis-gadis itu yang rela kehilangan? Jika ada di antara mereka yang rela kehilangan, matahari akan mulai terbit dari barat. Subscribe Penatua. Harem berarti segalanya akan selalu tidak adil. Jun Mosia telah membawa masalah ini secara tidak sengaja, tetapi juga menyebabkan alarm besar di dalam hatinya. Haha, Jun Mosia tertawa datar. Itu hanya lelucon, tolong jangan mengingatnya. Nona Miao, ini skor yang kamu inginkan, aku sudah menyiapkannya. Aku ingin tahu apakah Nona Miao juga menginginkan satu set liriknya. Petik 2. Miao Xiao Miao agak terpana. Dia masih belum pulih sepenuhnya dari perasaan manis ketika Jun Mosia mengubah topik. Kata-kata itu sepertinya agak aneh, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa yang salah tentang itu. Tentu, Miao Xiao Miao menjawab tanpa sadar. Maka aku akan segera melanjutkannya. Hur-hur, itu hanya tugas kecil, dan tidak layak disebutkan. Jun Mosia tersenyum santai. Agar lagu penguburan bunga ini mendarat di tangan Nona, itu pasti akan memiliki kemegahan baru, kalian berdua mengeluarkan yang terbaik satu sama lain. Adik kecil ini dapat dianggap telah memenuhi sedikit keinginan aku. Petik 2. Ketika dia mengatakan itu, dia mengangkat sikat di tangannya dan mulai menulis dengan gaya yang hebat. Ketiganya mengobrol sebentar dan Miao Xiao Miao mengucapkan selamat tinggal, pergi dengan skor musik dan Little Bean Sprout. Namun, dia masih merasa seolah ada sesuatu yang tidak beres, namun dia tidak bisa mengerti apa itu. Dia hanya merasa bahwa hari ini Mo Junye jauh lebih jauh daripada kemarin. Ada perasaan terlindungi yang tak terlukiskan bahwa meskipun sepenuhnya tersembunyi, terasa sangat nyata. Miao Xiao Miao lebih suka dia merasa salah. Mengapa? Mengapa aku masih diperlakukan dengan sikap seperti ini meskipun meletakkan status aku sebagai seorang gadis dan memulai segalanya? Kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Tadi malam, meskipun Miao Xiao Miao agak kuat dalam pendekatannya, dia jelas merasakan bahwa hati Mo Junye pasti telah terguncang. Dia tidak sepenuhnya menolaknya. Dia telah dipindahkan juga. Dan rasa manis yang instan itu telah menemani hatinya sepanjang malam. Itu sebabnya, dia sekali lagi menetapkan harga dirinya sebagai seorang gadis, dan memulai sekali lagi. Tapi kali ini, dia merasa bahwa perasaannya sangat berbeda dari harapannya. Mengapa Mo Junye menjadi jauh lebih dingin padanya meskipun mereka menghabiskan malam dengan berani hidup dan mati bersama? Tidak, itu bisa saja. Sejak awal, dia menggunakannya sebagai alasan baginya untuk menghindari bahaya. Pada saat itu, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Junye tidak memperlakukannya sebagai orang luar. Sebaliknya, dia memperlakukannya sebagai salah satu miliknya. Pada saat itu, Miao Xiao Miao dapat dengan jelas merasakan kepuasan di hatinya. Intuisi wanita tidak mungkin salah. Intuisi yang sama memberitahu dia bahwa perasaan terlepas hanya dimulai setelah lelucon, pelayan kamar terkait itu. Sejak saat itu, Mo Junye jelas telah menjadi jauh lebih jauh. Tapi kenapa? Apa alasannya? Karena lelucon. Walaupun itu bisa berubah menjadi kebenaran di masa depan, itu tidak akan menghasilkan perubahan besar. Itu hanya lelucon. Tapi naluri Miao Xiao Miao jelas tidak salah. Hanya saja, kebenarannya masih agak berbeda dari tebakannya. Sejujurnya, bahkan Jun Mosia sendiri tidak tahu mengapa dia berpikir seperti itu. Sebagai teladan anak muda yang telah menjalani pendidikan moral yang layak dari dunia modern. Meskipun dia tidak pernah menerima pendidikan formal, tetapi konsep satu suami istri keluarga adalah sesuatu yang telah tertanam dalam ketulang-tulangnya. Seseorang dapat mencintai dua orang, tetapi mereka harus melalui proses menyakitkan putus untuk memulai hubungan baru. Tapi Jun Mosia sudah lupa bahwa sudah beberapa waktu sejak dia pindah ke sini. Dunia ini adalah tempat di mana yang kuat berkuasa dan yang lemah berlutut. Pria adalah pihak yang dominan dalam hubungan, sedangkan wanita pendiam dan patuh. Selain itu, karena perang yang terus-menerus, jumlah pria jauh lebih sedikit daripada wanita. Yang mengakibatkan masyarakat satu pria dengan banyak istri. Dan yang lebih penting, adalah impian setiap pria untuk memiliki banyak wanita untuk melayani mereka. Pria masyarakat manapun semua akan berpikir dengan cara yang sama. Apakah seorang pria berhasil dalam hidup atau tidak, mereka semua menginginkan hal yang sama. Jun Mosia secara alami bukan pengecualian.
Dalam masyarakat di mana memiliki banyak istri ini sangat normal, sistem ini dengan sempurna memuaskan hasrat di hati semua pria. Jadi Jun Mosia pada dasarnya tidak perlu banyak waktu untuk menyesuaikan sebelum dia menerima norma ini. Mungkin, ini juga kelemahan semua pria. Jadi, itu juga menjadi kelemahan Tuan Muda Juni. Terlepas dari apakah seseorang itu seorang pria yang sopan atau yang tidak, seorang suci atau pahlawan, selama seseorang adalah seorang pria. Mereka semua berpikir dengan cara yang sama. Satu-satunya perbedaan ada di apakah pria itu bisa mengendalikan dirinya sendiri, itu saja. Seorang pria yang bisa mengendalikan dirinya akan disebut pria yang baik. Adapun mereka yang tidak bisa mengendalikan diri. Tapi Jun Mosia tidak bisa dianggap orang baik di lingkungan ini. Atau mungkin orang harus mengatakan, dia pada dasarnya tidak pernah mencoba menahan diri. Pikirannya dalam hal ini lebih sesuai dengan standar orang-orang kuno, kesatuan harem. Ini adalah poin paling penting bagi seorang pria di era ini untuk dipertimbangkan. Keluarga yang damai dan bersatu akan memastikan kesuksesan dalam setiap usaha. Tetapi dalam masyarakat ini, frasa harem yang damai dan bersatu akan memastikan kesuksesan di setiap usaha akan lebih tepat. Jun Mosia juga tidak berdaya dalam hal ini. Pria di dunia ini sudah lebih rendah dari wanita. Ada terlalu sedikit teh celup, dan terlalu banyak cangkir teh. Apa yang bisa aku lakukan? Aku hanya bisa mengalir sesuai alam. Bagaimanapun, aku tidak bisa disalahkan. Meskipun dia mendapatkan Song of the Burial of Flowers, skor musik untuk lagu yang sangat berharga, hati Miao Xiao Miao sama sekali tidak diletakkan di atasnya sama sekali. Jantungnya berada dalam keadaan kebingungan. Kenapa dia tiba-tiba begitu dingin padaku? Mungkinkah aku belum cukup mengekspresikan diri aku kemarin? Apa yang dia katakan sebenarnya? Apakah itu dianggap sebagai penolakan? Membawa emosinya yang berat, Miao Xiao Miao kembali ke rumah dengan lesu. Suasana hatinya sudah turun ke titik yang sangat rendah di mana dia bahkan tidak mau membuka mulutnya dan berbicara. Ibu Miao yang bermata tajam secara alami memperhatikan bahwa putrinya pergi dengan bahagia dan kembali dengan cara tertunduk. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Karena itu, dia diam-diam menarik Little Bean Sprout ke samping dan bertanya secara detail. Tapi Little Bean Sprout tampaknya tidak memahami situasinya dengan baik, jadi dia tidak dapat menceritakan dengan benar. Tak berdaya, Ibu Miao pergi ke kamar putrinya untuk membujuknya. Setelah menghabiskan sebagian besar air liurnya, dia akhirnya membuat Miao Xiao Miao mulai berbicara dengan malu-malu. Sejujurnya, dirinya yang bingung juga ingin menemukan seseorang untuk diceritakan. Dan ibunya sendiri adalah pilihan terbaik. Miao Xiao Miao belum menyebutkan inti dari masalah ini, tetapi dengan hubungan dekat antara dua ibu dan anak, Ibu Miao masih berhasil menemukan kebenaran dengan pertanyaan tanpa henti. Setelah memahami seluruh situasi, Nyonya Miao menghela napas pahit dan menggelengkan kepalanya. Putrinya memang masih terlalu naif. Meskipun dia bisa dianggap sangat pintar dan jenaka, dia masih tidak tahu apa-apa dalam masalah ini. Ibu, apa yang menurutmu sedang terjadi? Dia bertingkah sangat dingin padaku. Apakah itu berarti dia menolak aku? Miao Xiao Miao bertanya dengan wajah merah. Dia benar-benar kehabisan ide saat ini. Kalau tidak, dia tidak akan pernah bertanya secara langsung. Ai, putriku yang malang, Nyonya Miao tidak tahu harus berkata apa. Dia juga cantik muda yang berbakat dari generasinya. Tetapi sehubungan dengan situasi putrinya, dia merasa agak tidak berdaya juga. Setelah berpikir sebentar, dia bertanya, Xiao Miao, kamu mengatakan bahwa ketika kamu mengakui perasaanmu kepada Mo Junye, dia tergerak pada saat itu. Namun, dia tidak pernah menjanjikan apapun dimukakan. Petik 2. Tepat sekali. Tapi aku yakin hatinya telah tergerak. Kalau tidak, aku tidak akan kembali seperti ini, kata Miao Xiao Miao dengan nada yang menyedihkan. Lalu, Xiao Miao, dengarkan ibu, menyerah. Kamu tidak akan memiliki kebahagiaan mengikuti pria seperti itu. Nyonya Miao menghela napas dan menasihati dengan serius. Mengapa, ibu? Mengapa kamu mengatakan itu? Dia pria yang sangat baik, mengapa aku tidak akan mendapatkan kebahagiaan? Miao Xiao Miao mengangkat kepalanya dengan kaget. Ibu, mungkinkah kamu benar-benar tega melihatku menjadi alat keluarga untuk menciptakan aliansi pernikahan? Madam Miao menggelengkan kepalanya dengan sedih. Tidak ada yang absolut di dunia ini. Bahkan menikah demi keluarga tidak selalu berarti bahwa tidak akan ada kebahagiaan. Ambil ayahmu dan aku sebagai contoh. Bukankah itu masalahnya juga? Apakah kamu pikir kami tidak bahagia? Petik 2. Tidak, Miao Xiao Miao menangis keras-keras. Ibu, aku berbeda dari kalian semua. Kamu pada saat itu tidak tahu apa-apa. Tapi ibu, bahkan jika kamu tidak tahu apa-apa, mungkinkah kamu tidak memiliki impian seorang gadis muda di hatimu? Anak perempuan ini akan bertanya dengan berani, betapa berbedanya ayah dari pria impian kamu. Petik 2. Tubuh Nyonya Miao bergetar ringan, tetapi wajahnya tetap tenang. Mimpi, siapa yang tidak memilikinya sebelumnya? Tapi mimpi ibu hanyalah pemikiran yang fantastis. Petik 2. Tapi mimpiku sekarang nyata. Memang benar ada pria yang luar biasa. Dia adalah mimpiku. Aku tidak bisa berpura-pura seolah belum pernah bertemu dengannya sebelumnya.
Selain itu, kami telah melalui cobaan hidup dan mati sebelumnya, dan dialah yang merobek kerudung aku. Bahkan, aku sudah hampir mendapatkannya. Miao Xiao Miao berteriak dengan gelisah. Jika ibu dan keluarga ingin aku menikah dengan orang lain, aku lebih baik mati. Melihat wajah putrinya yang berlinangan air mata dan mendengar kata-katanya yang tegas, Nyonya Miao menghela nafas berat dengan perasaan tak berdaya. Xiao Miao, ketika ibu berkata bahwa kamu tidak akan memperoleh kebahagiaan dengan mengikuti Mo Junye, aku tidak mengatakan itu hanya untuk menakuti kamu. Pernahkah kamu mempertimbangkan mengapa Mo Junye ini tidak mau menerima kamu? Kamu adalah gadis muda yang sangat cantik dengan latar belakang dan karakter keluarga yang baik. Kultivasi kamu tinggi, dan kecerdasan kamu melampaui sebagian besar rekan kamu. Di masa depan, kamu tentu akan sangat membantu dia. Bahkan dalam masalah keluarga, ibu percaya bahwa kamu pasti akan menjadi istri yang luar biasa dan berbudi luhur, serta seorang ibu yang luar biasa. Mampu menonjol di depan umum dan unggul di dapur. Siapapun yang menikahi kamu akan menghemat setidaknya 500 tahun berjuang untuk mendapatkan pijakan di Misty Illusory Manor. Aku yakin Mo Junye tidak begitu buta sehingga tidak bisa melihat ini. Tapi kenapa dia masih menolakmu? Mengapa? Mungkinkah kamu tidak pernah memikirkan ini dengan serius sebelumnya? Petik 2. Subscribe Penatua. Nyonya Miao melanjutkan dengan nada berat. Dalam hal penampilan, kecantikanmu ada di level negara yang terguling. Bahkan dibandingkan dengan semua keindahan mutlak dalam sejarah sampai sekarang, putri aku masih bisa berdiri di antara 10 besar. Selain itu, latar belakang keluarga dan bakat pribadi kamu bukanlah sesuatu yang dapat ditandingi oleh orang biasa. Bahkan para putri kerajaan dari dunia biasa memiliki status yang lebih rendah daripada kamu. Temperamen kamu juga lembut dan halus. Kamu fasih dalam seni dan kultivasi dan bakat yang jarang terlihat di dunia. Tetapi tidak hanya orang ini tidak mengambil kesempatan untuk mendekati kamu, dia bahkan menolak kasih sayang kamu. Mengapa demikian? Miao Xiao Miao tidak bisa membantu tetapi terdiam dalam kontemplasi ketika dia mendengar ini. Meskipun kata-kata ibunya agak dilebih-lebihkan, sebagian besar benar. Dengan kualifikasinya, mengapa Mo Junye masih menolaknya? Ini adalah alasan mengapa dia sangat bingung. Ibu, hanya apa alasannya? Miao Xiao Miao berpikir untuk waktu yang lama tetapi masih tidak dapat memahami alasannya. Memang, orang yang terlibat sering bingung. Alasannya bisa dikatakan sangat sederhana. Tepat setelah dia memecahkan lelucon itu, sikapnya menjadi dingin. Nyonya Miao berkata sambil menghela nafas berat. Ini, apa yang terjadi? Bagaimana bisa itu alasan yang sama? Miao Xiao Miao menjadi cemas. Keajaiban fisik bebas dan alami ini sudah memiliki orang lain di hatinya, kata Nyonya Miao ringan. Dari apa yang kamu katakan, Mo Junye ini adalah seorang jenius di bidang sastra, menciptakan puisi dan syair yang indah dengan setiap kalimat, setiap kata sangat menyentuh dan klasik tanpa batas waktu. Lebih jauh, setiap puisi dan lagu yang ia buat dipenuhi dengan emosi sejati yang sedalam samudera. Namun, semua puisi itu dipenuhi dengan kerinduan yang kuat dan emosi yang tak tertahankan. Jika puisi itu benar-benar disusun olehnya. Dan, ada juga lagu penguburan bunga yang kamu terima hari ini. Petik 2. Madam Miao menunjuk lembar skor di tangan Miao Xiao Miao. Lagu ini, kemungkinan bukan karya beberapa gadis beberapa ratus tahun yang lalu. Jika ya, bagaimana mungkin kita belum pernah mendengarnya sebelumnya? Kamu harus tahu bahwa ibumu sangat bersemangat dalam bermusik selama bertahun-tahun. Aku memiliki keyakinan bahwa pengetahuan aku tentang musik tidak kalah dengan siapapun. Tetapi aku benar-benar tidak pernah mendengar lagu yang sedemikian tertata dan luar biasa sebelumnya. Demi hobi aku ini, berapa banyak orang yang dikirim ayah kamu selama bertahun-tahun untuk mencari musik terbaik. Ketika lagu Walking Proudly in the Pugilistic World muncul di Chrysanthemum City sebelumnya, aku memperoleh seluruh skor musik dalam 3 hari. Jika ini benar-benar lagu lama, tidak akan ada alasan bagi ibumu untuk tidak mengetahuinya. Juga, meskipun melodi lagu ini sangat bagus, makna dalam lagunya bahkan lebih mengesankan. Terlepas dari perasaan mengasihani diri sendiri dan rasa sakit, ada juga kesedihan cinta dan kepergian. Madam Miao menghela napas berat, aku yakin bahwa lagu ini adalah komposisi asli dari Mo Junye. Lagu ini kemungkinan besar dikomposisikan untuk ingatannya sendiri, karena itulah ia tidak pernah menyebar sampai sekarang. Kamu harus tahu bahwa jika seorang gadis mencapai titik kematian tertentu, dia tidak akan pernah menulis puisi seperti ini. Meskipun lagu ini tidak menyebutkan apa-apa tentang cinta antara seorang pria dan wanita, tetapi setiap ayat diisi dengan kesedihan karena cinta, juga kesedihan karena kehilangan hidup dan mati. Jika seorang wanita memiliki kekasihnya menyertai sisinya, bahkan jika dia mati, itu akan menjadi kematian yang bahagia dan puas. Kenapa dia meninggalkan lagu seperti ini untuk menyiksa kekasihnya siang dan malam? Kita berdua adalah perempuan. Mungkinkah kita tidak bisa memahami hati seorang gadis? Petik 2. Mata Miao Xiao Miao melebar dengan kesadaran. Kata-kata ibu memang masuk akal. Mungkinkah ini diciptakan setelah kekasihnya pergi? Petik 2. Seharusnya tidak ada kesalahan tentang ini. Nyonya Miao mengangguk. Sejujurnya, dia sudah mengisyaratkan tentang ini sejak lama.
Ingat kamu pernah mengatakan sebelumnya bahwa ia memberitahu jenius musikal itu, tidak ada sungai untuk orang yang telah menyeberangi lautan, dan tidak ada awan untuk orang yang telah melewati gunung Wu. Sayangnya, kamu terlalu terpesona olehnya dan tidak menyadarinya. Nyonya Miao menghela nafas dan berkata, Putri, aku akan mengatakannya lagi, lepaskan. Jika itu adalah orang yang hidup, dengan standar putriku, aku percaya diri dengan kemampuanmu. Namun, melawan orang mati, bahkan jika kamu peri dari 9 surga, kamu tidak akan pernah bisa menggantikan memori dirinya dalam benaknya. Bahkan jika kamu memaksakan diri kamu ke dalam hatinya, kamu hanya akan menjadi pengganti. Jika memang itu masalahnya, apakah kamu akan mengundurkan diri? Petik 2. Jadi dia, sebenarnya memiliki masa lalu yang menyakitkan. Dia sangat jujur pada perasaannya. Jika aku membiarkan orang baik melewati begitu sederhana, kemana aku akan pergi untuk mencari yang lain? Mata Miao Xiao Miao berkabut dan dia menghela nafas dengan sakit hati yang luar biasa. Tidak disangka dia, benar-benar membawa rasa sakit di hatinya. Nyonya Miao menghela nafas tanpa daya. Putri, bukan ibu yang mencoba untuk menuangkan air dingin ke kamu. Tapi kamu perlu tahu bahwa terlepas dari pria atau wanita, semua orang pasti memiliki mimpi di hati mereka. Bahkan seorang gadis yang sama sekali tidak memiliki pengalaman juga akan memiliki mimpi, bayangan di hatinya, yang tidak akan pernah hilang. Tidak peduli seberapa kejam atau jahatnya seseorang di masa depan, atau bahkan betapa mesumnya, tapi gadis pertama yang memasuki hati lelaki itu selamanya akan menjadi dewinya. Petik 2. Nyonya Miao menekankan dengan serius. Gadis manapun yang datang setelahnya kemungkinan tidak akan pernah bisa menggantikan gadis pertama. Bahkan jika gadis-gadis itu 10.000 kali lebih baik. Di dalam hati pria itu, yang paling berharga dan indah akan selamanya menjadi cinta pertama yang dia jungkir balik selama masa mudanya. Itu akan menjadi gadis pertama yang dia sukai, bukan gadis pertama yang dia dapat. Hal yang sama berlaku untuk kita para wanita. Tidak peduli seberapa licik atau longgarnya seorang gadis menjadi. Tidak peduli seberapa bebasnya dia, apakah dia bekerja di rumah bordil atau telah merasakan bibir 10.000 pria, berbagi tempat tidurnya dengan ribuan. Hatinya akan selalu mengingat pria pertama yang dia jadikan pasangan cinta dengan. Di depan pria itu, tidak peduli berapa tahun dia habiskan menjalani kehidupan yang tidak bermoral, dia masih akan menjadi gadis yang pemalu dan polos. Petik 2. Kata-kata Nyonya Miao menjadi lebih berat. Xiao Miao, apakah kamu mengerti apa yang ingin aku katakan? Pria dan wanita pada dasarnya sama. Cinta pertama dan awal mereka yang polos tidak akan pernah dilupakan bahkan jika mereka mati. Situasimu saat ini juga sangat. Petik 2. Dan bahwa Mo Junye jelas milik sisi lain dari koin. Hatinya sudah diberikan kepada yang lain. Nyonya Miao menghela nafas ringan dan berkata, apakah kamu tahu mengapa dia ragu-ragu di depan mantramu, bahkan dengan terang-terangan menolakmu? Karena dia takut kamu akan mengguncang posisi dan memori gadis itu di dalam hatinya. Dia tidak berani mencoba, dan dia tidak berani bertaruh. Petik 2. Miao Xiao Miao mengepalkan tangan kecilnya dan berkata dengan cara yang menyedihkan, tapi, Ibu, karena dia memiliki ingatan seperti itu di dalam hatinya, dia benar-benar menderita siang dan malam dalam ingatannya. Bukankah itu hal yang sangat melelahkan? Tidak ada yang bisa memahaminya, dan dia tidak bisa curhat pada siapapun. Apa yang harus dia lakukan? Dia pria dengan fisik bebas dan alami, jadi dia ditakdirkan untuk memiliki umur yang sangat panjang. Apakah dia harus menderita dan kesakitan selama sisa hidupnya? Itu, bukankah terlalu memilukan? Bagaimana aku bisa duduk dan menonton saat dia tenggelam dalam kesedihannya siang dan malam? Aku harus menyelamatkannya, aku harus. Nyonya Miao benar-benar bingung, lidahnya membisu. Dia berkata begitu banyak karena khawatir, dengan harapan putrinya akan tahu bagaimana menyerah. Tetapi siapa yang akan berpikir bahwa kata-katanya malah akan menghasilkan efek sebaliknya? Miao Xiao hati Miao memang. Sepertinya benar-benar tidak ada yang menyelamatkan gadis ini lagi. Dia mungkin mengerti alasannya sekarang, tetapi dia malah jatuh lebih dalam ke dalam jaringan cinta. Lalu, tahukah kamu mengapa dia tiba-tiba menjadi sangat dingin hari ini? Tidak ada alasan lain selain kenyataan bahwa hubungan kamu dengan Little Bean Sprout terlalu dekat. Kalian berdua praktis satu set, benar-benar tidak dapat dipisahkan. Saat kamu memasuki hidupnya, itu berarti Little Bean Sprout juga mengikuti. Itu pasti akan berubah menjadi ancaman besar bagi posisi di hatinya, bahkan sebuah tantangan baginya. Apakah kamu mengerti? Nyonya Miao masih berusaha melakukan upaya terakhir untuk menjauhkannya dari perairan berlumpur ini. Lebih jauh lagi, jika kesan pertamanya ditetapkan, maka di masa depan, setiap kali kamu dan Little Bean Sprout bersama, dia akan selalu menjadi curiga. Selama kamu dan Little Bean Sprout mencapai hal tertentu bersama-sama, dia malah akan menjadi jijik. Mengikuti orang seperti itu, kebahagiaan apa yang bisa terjadi? Putri, biarkan saja, jangan menunggu sampai semuanya terlambat sebelum kamu menyesal. Mungkinkah di seluruh misti ilusori Manor, di antara 8 keluarga besar digabungkan, dan keluarga kecil dan menengah yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada satu orang di antara laut jenius yang dapat dibandingkan dengan Mo Junye? Nyonya Miao tanya jengkel. Mengabaikan apakah ada orang yang bisa menandingi dia?
Moye terlalu menyedihkan, Miao Xiaomiao sudah melukis Jun Mosie sebagai orang yang penuh kesedihan. Berkedip sedih, dia melanjutkan. Seorang lelaki seperti itu yang bisa menghadapi kecantikan dan bakatku dengan ketenangan seperti itu, dan bahkan sepenuhnya mengabaikan latar belakang keluarga Miao kita dan menolakku. Ibu, orang seperti itu jelas memandang kekayaan dan kekuatan sebagai awan mengambang, tak tergoyahkan menghadapi godaan hebat. Orang seperti itu adalah orang yang sangat mementingkan hubungan, pria yang benar-benar unik di dunia ini. Bukankah ini cara kamu mengajar aku selama ini? Sekarang setelah semuanya mencapai tingkat ini, sudahkah kamu mengubah pandangan? Mungkinkah kamu ingin aku meninggalkan orang yang begitu menakjubkan untuk menikahi sampah keluarga biasa-biasa saja yang bernafsu dan tidak berbakat? Semua demi kekuatan besar di belakang mereka yang bisa memberikan bantuan untuk keluarga kita. Semua yang disebut junior bertalenta itu hanyalah sekelompok pecundang yang sia-sia. Ibu, bukankah kamu bertanya padaku apakah benar-benar tidak ada yang bisa membandingkan dengan Mo Junye? Aku akan memberitahumu dengan serius sekarang, benar-benar tidak ada yang bisa menandinginya. Murid-murid aristokrat yang tinggi itu sama sekali tidak sebanding dengan satu jari pun di kakinya. Petik 2. Miao Xiaomiao tertawa bangga, sepertinya menyatakan ke surga ketika dia mengangkat tangannya dan berkata dengan suara nyaring, karena di dunia ini, hanya dia yang bernama Mo Junye. Tidak ada orang lain, dan aku hanya menginginkannya. Petik 2. Ibu, bukankah menurutmu nama ini sangat keren? Mo Junye. Tinta Mo gelap seperti malam hari, dipenuhi dengan sikap bangsawan seorang lelaki, Jun. Dia yang seperti malam Ye. Miao Xiaomiao terkikik dengan cara yang konyol. Melihat raut wajah putrinya, Nyonya Miao menghela nafas tak berdaya. Dia bertanya-tanya bagaimana, dengan kepribadiannya yang lembut dan tenang, telah melahirkan seorang gadis yang keras kepala. Ingin mengetahui seluk-beluk di balik segalanya. Mungkin, Nyonya Miao juga terlibat secara emosional dan melupakan sesuatu yang sangat penting juga. Dalam analisisnya, Mo Junye adalah seorang pria yang jatuh cinta. Tetapi dia tidak menyadari bahwa Miao Xiaomiao sebenarnya sama juga. Dia telah jatuh cinta pada orang pertama yang menarik perhatiannya, Mo Junye. Subscribe Penatua. Ibu, justru karena Junye adalah pria yang penuh gairah dan sentimental sehingga aku semakin menyukainya. Mata Miao Xiaomiao berkilau hangat. Itu karena aku menyukainya sehingga aku ingin tetap di sisinya. Aku tidak keberatan menjadi penggantinya. Selama itu bisa meringankan rasa sakit di hatinya, jadi bagaimana kalau aku hanya pengganti? Aku tidak mau membiarkannya terus hidup seperti itu dengan senyum palsu di wajahnya, memasang front yang kuat. Jika seperti itu, bahkan jika aku tidak berada di sisinya, hatiku masih sakit demi dia. Petik 2. Nyonya Miao memandang putrinya dengan diam-diam dan tiba-tiba merasakan kepedihan tajam di dalam hatinya. Jika dia memiliki desakan dan semangat putrinya saat itu, apa gunanya memikirkan hal itu sekarang? Hidupnya sekarang sudah sangat bahagia, dan pernikahannya baik. Putrinya cerdas dan cantik, jadi sebagai seorang wanita, penyesalan apalagi yang masih bisa dia miliki dalam kehidupan ini. Bahkan jika aku akan menderita dengan mengikutinya, aku akan tetap melakukannya dengan sukarela. Miao Xiaomiao mengangkat dagunya dan memandangi bulan yang cerah di langit ketika dia berkata dengan cara melamun. Selama aku bisa bersamanya, aku akan puas. Suara Miao Xiaomiao tegas, sepertinya sudah mengambil keputusan. Junye, biarkan aku. Gunakan hidup ini dan cinta lembut ini untuk menyembuhkan luka di hatimu. Madam Miao merasakan tubuhnya berayun ringan ketika dia melihat tatapan tabah di mata putrinya. Pada saat itu, dia tiba-tiba merasa sangat lemah. Putrinya tepat di depannya, tetapi dia merasa begitu jauh. Mo Junye, kamu benar-benar telah mencuri hati putriku. Bakat fisik bebas dan alami seperti apa ini? Ibu, kamu sudah mengatakan sebelumnya bahwa semua orang, terlepas dari pria atau wanita, selalu mengingat orang pertama yang mereka cintai. Dan, Junye adalah orang pertama yang pernah menerobos ke dalam hatiku. Miao Xiaomiao tersenyum malu-malu. Ibu, aku benar-benar tidak bisa melupakannya. Aku takut bahwa dalam hidup ini, aku tidak akan pernah bisa melupakan dia yang berdiri di hadapanku ketika aku melepas kerudangku. Tiba-tiba aku merasakan hal itu dalam hidup ini. Akhirnya aku menemukan seseorang yang bisa aku percayai. Petik 2. Ibu, perasaan ini benar-benar sangat diberkati. Miao Xiaomiao menatap ibunya dengan mata berbinar. Meskipun penampilan Junye tidak benar-benar luar biasa gagah. Tapi di mataku, dia sejuta kali lebih baik daripada para bangsawan muda yang tampan dari keluarga besar itu. Tidak ada perbandingan. Petik 2. Nyonya Miao benar-benar terdiam pada saat ini. Sambil mendesah ringan, dia berjalan keluar. Tiba-tiba, dia sepertinya menyadari sesuatu, dan dia tiba-tiba berhenti di pintu. Baru saja kamu berkata, kamu adalah orang yang merobek kerudungmu sendiri tadi malam. Dia tidak melakukannya. Petik 2. Miao Xiaomiao tersentak dan membeku, wajahnya langsung memerah. Dia tahu bahwa ibunya telah mengetahui kebenaran melalui kata-katanya, dan dia segera menjawab dengan suara lembut. Ibu, tidak masalah apakah aku yang melepasnya atau dia. Bagaimanapun, dia sudah akan menjadi satu-satunya pria di dunia ini yang pernah melihat penampilan sejatiku sejak aku tumbuh dewasa.
Dan, kerudung di hatiku, juga telah dibuka untuknya sejak lama. Ini, apa bedanya jika aku melakukannya secara pribadi atau tidak? Petik 2. Nyonya Miao berdiri di pintu, benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dia tidak tahu harus berkata apa pada saat ini. Ada perbedaan besar antara siapa yang mengambil inisiatif. Tapi setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia hanya menghela nafas lagi, tidak mengatakan sepatah kata pun dan pergi langsung. Dia merasa seolah-olah berapa kali dia menghela nafas dalam satu hari ini lebih dari gabungan semua keluhan dalam hidupnya. Mo Junye, aku harap kamu tidak mengecewakan perasaan mendalam putri aku untuk kamu. Nyonya Miao memandangi bulan yang cerah di langit dan mengucapkan harapan terakhirnya. Tuan Muda Jun benar-benar tidak menyangka bahwa saat penolakannya itu, akan benar-benar menciptakan serangkaian peristiwa yang rumit. Lebih jauh lagi, nama yang dia buat begitu acak, akhirnya dikagumi sangat besar dan sangat puitis. Orang harus mengatakan bahwa imajinasi wanita benar-benar luar biasa. Meskipun penilaian dan analisis dari dua ibu dan putri duo Miao tidak dapat dikatakan salah, dan sejujurnya, dia menebak dengan benar untuk sebagian besar hal, termasuk Tuan Muda Jun telah menolak Miao Xiao Miao karena gadis lain, bahkan berhasil menebak makna dari lagu penguburan bunga, tetapi ketika semua tebakan ini dijumlahkan, ada perbedaan dunia antara itu dan kebenaran, seperti jarak antara langit dan bumi dan keduanya kutub yang berlawanan dari bumi. Setelah Miao Xiao Miao pergi, Tuan Muda Jun segera merangkak ke tempat tidur untuk tidur. Dia juga manusia, dan manusia pada akhirnya akan lelah. Sampai sekarang, dia tidak punya waktu untuk istirahat yang baik untuk waktu yang sangat lama. Selain itu, di masa yang akan datang, apakah itu berhubungan dengan keluarga Zhan atau Chow Guo Feng dan sisanya atau perayaan ulang tahun untuk Miao Jingyun atau masuk ke kebun herbal spiritual, semuanya adalah hal-hal yang membutuhkan banyak kekuatan mental untuk menangani. Saat ini, dia harus beristirahat lebih awal, juga menghindari pertanyaan Santo Kaisar Chao dan yang lainnya. Mengapa dia menolak hal yang begitu baik? Jadi Tuan Muda Jun meniup lampunya dengan kepulan, menelanjangi dirinya dalam sekejap dan menggali ke dalam selimut. Jun Mosi awalnya tidak memiliki kebiasaan tidur T3L4-4 nanogram. Sebagai seorang pembunuh yang terampil secara alami perlu memiliki reaksi cepat untuk bereaksi terhadap situasi apapun setiap saat. Selama seseorang adalah manusia dan memiliki pikiran yang sehat, mereka semua akan memiliki rasa malu. Suatu hal seperti berkelahi T3L4-4 nanogram. Hanya cocok di kamar pribadi antara laki-laki dan perempuan. Jika seseorang mengayunkan pedang mereka ke pria lain sambil T3L4-4 nanogram. Tekanan itu juga cukup besar dan berusaha. Tetapi sejak Tuan Muda Jun mempelajari seni melarikan diri Yin Yang dan bisa menghindar ke pagoda Hongjun kapan saja, ia secara bertahap mengubah kebiasaannya. Dia sudah menyiapkan sejumlah besar pakaian di pagoda Hongjun. Dan semuanya adalah set lengkap. Dia bisa masuk kapan saja, memasuki T3L4-4 nanogram dan muncul lagi berpakaian lengkap. Dengan cara ini, apakah masih akan ada masalah terperangkap dalam kejutan? Perasaan ini terlalu mewah. Dengan demikian, Tuan Muda Jun berangsur-angsur jatuh cinta dengan tidur T3L4-4 nanogram, metode tidur santai ini yang membantu melemaskan tubuh dan pikiran. Malam ini tentu saja tidak terkecuali. Namun, tidak ada hal mutlak di dunia ini, dan hal-hal jarang terjadi sesuai dengan keinginan orang. Ambil contoh malam ini, Tuan Muda Jun bertemu dengan kecelakaan. Malam itu gelap dan bulan yang cerah menggantung tinggi di langit, memancarkan sinar kemasan di atas tanah untuk 10.000 li. Malam itu sunyi, dan angin lembut. Ini adalah waktu terbaik untuk melakukan kejahatan. Namun, ada pengecualian untuk semuanya. Itu masih kata-kata yang sama, tidak ada yang absolut di dunia ini. Dari arah tertentu di bawah gunung, bayangan hitam aneh melesat ke puncak gunung. Kecepatan orang ini sangat cepat, tetapi mereka tidak menciptakan sedikit pun suara di angin. Wajah orang ini ditutupi topeng hitam, dan bahkan seluruh kepalanya terbungkus kain hitam, hanya memperlihatkan sepasang mata yang dingin dan mematikan. Ketenangan pada sepasang mata ini bukanlah jenis yang bisa dilihat melalui perubahan hidup. Sebaliknya, itu adalah jenis yang memandang semua kehidupan sebagai rumput. Tidak peduli siapa yang mati atau yang hidup, mereka tidak layak disebut dalam hatinya. Kecepatannya benar-benar sangat cepat, tampaknya seolah-olah awan hitam muncul jauh di kejauhan, tetapi pada contoh berikutnya, awan itu tiba tepat di luar halaman Saint Emperor Chao. Dan kultivasi orang ini jelas jauh lebih tinggi daripada Chow Guo Feng dan yang lainnya. Karena saat dia tiba di halaman, 4 Kaisar Sein yang berjaga sebenarnya tidak mendeteksi kehadirannya sama sekali. Orang harus tahu bahwa bahkan jika tingkat yang sama Santo Kaisar tiba, mereka akan dapat merasakan kehadiran yang terakhir dari 30 sang jauh. Tetapi orang ini sudah melangkah sangat dekat, tetapi mereka sebenarnya tidak merasakan apa-apa. Detik berikutnya, pria berjubah hitam langsung melaju ke depan, tanpa ragu sedikit pun. Dia seperti burung hitam besar, tiba-tiba menarik sayapnya dan menyelam ke depan seperti panah yang tajam. Kecepatannya sangat cepat, selanjutnya, seluruh proses diam dan tanpa keributan.
Tanpa mengubah arah, tubuhnya jatuh seperti tombak lurus, menusuk ke bawah dengan kecepatan yang mengejutkan. Hanya ketika dia akan melakukan kontak dengan atap, apakah suara desis keras cukup untuk mengguncang langit dan bumi muncul di sekitar tubuhnya. Semua suan ki di tubuhnya sudah menggumpal menjadi satu serangan ini. Udara di sekelilingnya langsung bertambah berat. Pada saat itu, bahkan cahaya bulan tidak dapat bersinar melalui area kunci tata ruang. Dan area yang diselubungi kunci spasial ini sebenarnya adalah seluruh halaman. Kunci spasial skala besar seperti itu adalah sesuatu yang bahkan Cao Guofeng dan puncak lainnya Sein Kaisar tingkat ketiga tidak pernah bisa meniru. Seketika ahli sejati menunjukkan tangan mereka, tidak ada yang bisa dibandingkan. Kekuatan pria berjubah hitam ini sudah mencapai tingkat yang tak tertandingi. Dan target serangan ini adalah sebuah ruangan kecil di halaman Cao Guofeng. Tidak peduli siapa yang melihatnya, ini adalah tempat dengan pertahanan terberat. Murid fisik bebas dan alami harus tinggal di sana. Kekuatan serangan ini mungkin tidak cukup untuk sepenuhnya membunuh seorang Saint Emperor, tetapi untuk melukai Saint Emperor, itu tidak akan menjadi masalah sama sekali. Terutama dalam situasi di mana yang lain tertangkap basah. Tetapi target utama dari serangan ini tidak diragukan lagi adalah keajaiban dengan free and natural fisik. Selain mampu melukai Santo Kaisar, ini juga merupakan serangan sembarangan. Selama keajaiban fisik bebas dan alami ada di ruangan itu, dia pasti akan mati tanpa bayangan keraguan. Bahkan jika dia hanya sedikit digembalakan oleh serangan itu masih akan menjadi situasi tanpa harapan. Pembunuh kejam ini menggunakan kekuatan yang sangat kuat untuk menggertak yang lemah, tiba di tengah malam untuk membunuh Tuan Muda Jun dan 7 Kaisar Sein lainnya, adalah pakar tingkat mulia Sein keluarga Zan, tangan penetrasi bumi, Zan Xiao Xiao. Zan Lunhui dapat dikatakan telah berinvestasi sangat banyak kali ini, untuk mengirimkan karakter tingkat puncak dunia ini. Dengan peristiwa-peristiwa malapetaka besar di keluarga Zan terjadi baru-baru ini, Zan Lunhui awalnya tidak berencana untuk menghilangkan fisik luar biasa dan gratis Mo prodigi alami ini sebagai prioritas nomor 1. Bahkan jika Mo Junye memiliki fisik bebas dan alami, dengan potensi yang mengejutkan, setidaknya masih tidak mungkin baginya untuk mencapai level ahli puncak dalam waktu singkat. Selama kekuatannya masih kurang, dia tidak akan menjadi prioritas bagi keluarga Zan. Namun, kematian Zan Qingfeng dan Zan Yusu mengingatkan leluhur tua keluarga Zan tentang satu masalah yang sangat penting. Keluarga Zan telah berkembang dengan sangat lancar selama ini, tetapi bagaimana hal itu mencapai keadaan seperti itu sekarang dalam sekejap mata? Mengapa skema mereka berkembang dengan lancar selama ribuan tahun, hanya untuk benar-benar berantakan sekarang? Apakah itu benar-benar masalah waktu, nasib, dan keberuntungan? Mungkin begitu, atau mungkin tidak. Namun, ada satu faktor yang terkait dengan semua ini. Jika seseorang melacak semua masalah ini sampai ke asal-usulnya, semuanya telah terjadi karena Mo Junye, variabel besar luar biasa ini yang tiba-tiba muncul entah dari mana seperti kecelakaan. Subscribe Penatua. Keluarga telah menginstruksikan Zan Qingfeng dan Zan Yusu untuk merencanakan melawan Tuan Muda Mo, berharap untuk mendapatkan kendali atas dirinya melalui ini. Tetapi pada akhirnya, mereka tidak hanya gagal, mereka bahkan menderita kerugian. Dan justru karena mereka enggan menerima kehilangan mereka, Zan Qingfeng dan Zan Yusu memerintahkan bawahan mereka untuk membunuh Mo Junye. Semuanya dimulai sejak saat itu. Jika keberuntungan harus disebutkan, maka orang yang telah mengubah nasib baik keluarga Zan yang berlayar lancar adalah kutukan sial, Mo Junye. Jadi dia harus diberantas. Terutama selama durasi waktu ini, Zan Lunhui juga akhirnya memperoleh laporan yang paling ingin didengarnya. Saat ini 6 pelayan keluarga Zan akan membunuh Mo Junye dan Miao Xiaomiao. Tiba-tiba ada ahli tak terkalahkan yang muncul dan menggunakan keterampilan yang hanya dimiliki Saint Venerables, teknik kontrol pedang. Pakar ini membunuh 8 orang yang hadir, menyelamatkan Mo Junye dan Miao Xiaomiao. Masalah ini pada awalnya bukan masalah besar. Masalah sebenarnya adalah bahwa itu hanya sehari. Tetapi skema hebat yang keluarga Zan telah persiapkan selama ribuan tahun mengalami pukulan yang kejam. Tepat saat itu hampir berakhir, menyebabkan seluruh rencana gagal total. Berharga ribuan tahun, kerja keras dan upaya generasi, tenaga yang tak terhitung jumlahnya, pengorbanan, semuanya menjadi asap dalam satu hari. Hal serupa juga dilakukan oleh sang ahli, yang kekuatannya merupakan misteri yang mendalam, yang telah mengganggu dunia bawah tanah. Pertama, dia membunuh Zan Tianji, menggagalkan rencana besar mentransfer kekayaan, menghancurkan skema besar keluarga Zan selama ribuan tahun. Kemudian, ia menyebabkan kematian 2 junior dari keluarga Zan, Zan Qingfeng dan Zan Yusu. Tidak peduli bagaimana Zan Qingfeng dan Zan Yusu terlihat ketika mereka mati, Zan Lunhui benar-benar menolak untuk percaya bahwa kedua orang ini benar-benar takut pada kematian mereka. Tidak ada alasan lain, waktu dan proses kedua hal ini terlalu kebetulan. Mereka berdua mati setelah ahli misterius itu tiba.
Menarik kesimpulan antara dua kejadian aneh yang terjadi dalam 2 hari ini, ahli misterius yang mendatangkan malapetaka di keluarga Zhan dan ahli misterius yang menyelamatkan Mo Junye dan Miao Xiaomiao mulai secara bertahap bergabung menjadi satu di hati Zhan Lunhui. Dia pada dasarnya dapat mengkonfirmasi bahwa itu adalah satu orang. Karena keluarga Zhan telah berurusan dengan Mo Junye, jadi dia ada di sini untuk membalas dendam. Alasan mengapa Zhan Qingfeng dan Zhan Yusu meninggal pasti karena kedua saudara laki-laki keluarga Zhan ini adalah pelaku utama yang memberi perintah untuk membunuh Mo Junye. Kesimpulan yang diambil Zhan Lunhui adalah bahwa semuanya karena Mo Junye ini dengan fisik bebas dan alami. Pakar misterius ini sangat menghargai Mo Junye ini. Jadi dengan membunuh Mo Junye, orang itu akan muncul lagi. Jadi saat Zhan Lunhui mendapat berita tentang kematian Zhan Qingfeng dan Zhan Yusu, ia segera memberi perintah untuk melakukan pukulan fatal, segera bunuh Mo Junye itu dengan fisik bebas dan alami. Zhan Xiaoxiao, yang sudah mengambil misi ini, segera menanggung bebannya dan mengambil tindakan. Bagi Zhan Xiaoxiao, bukan fokusnya untuk menggertak yang lemah dengan kekuatannya, dan juga bukan untuk menurunkan statusnya sendiri. Prosesnya tidak masalah, hanya hasilnya yang berhasil. Fokusnya adalah memberi Zhan Lunhui jawaban dengan menyelesaikan tugasnya. Saat ini, itu adalah momen hidup dan mati. Jun Moxie, yang sedang tidur, tiba-tiba merasakan ancaman hebat. Dan itu adalah ancaman mematikan. Dia bahkan tidak punya waktu untuk membuka matanya. Dia langsung melarikan diri ke dunia pagoda Hongjun. Pada saat yang sama, teriakan tajam mengguncang seluruh tempat. Ada serangan. Semua orang berhati-hati. Musuh adalah ahli. Petik 2. Dalam sekejap suara itu berteriak, 4 lampu pedang yang luar biasa menyilaukan melesat dari 4 arah di tanah. Mereka menuju dari tempat yang berbeda, tetapi target mereka sama. Seperti 4 pilar cahaya yang menghubungkan langit dan bumi, keempat lampu pedang itu terbang ke arah pria berpakaian hitam, Zhan Xiaoxiao. Dengan ledakan keras, semua 40 kamar di halaman Chao Guofeng runtuh pada saat yang sama. Praktis setiap molekul udara antara langit dan bumi bergetar hebat. Debu dan asap mulai meningkat. Tak terhitung puing dikirim terbang. Awan jamur raksasa terbang ke udara. Itu sangat keras, seolah-olah sebuah bom atom meledak. Seluruh halaman, bersama dengan taman kecil di luar, hancur total dalam satu pukulan ini. Kekuatan serangan tunggal Saint Venerable sangat kuat. Di tengah debu dan asap, ada amarah yang berteriak. 3 lampu pedang terang lainnya mengiris udara. Chao Guofeng, Bai Qifeng dan yang lainnya terbang maju dan bergabung dengan 4 lainnya. 7 Kaisar Sein menyerang pada saat yang sama dengan kekuatan penuh. Target mereka adalah pria berjubah hitam itu melayang di udara. 7 Kaisar Suci bergabung, bersumpah untuk membunuh orang ini. Saat ini, kemarahan di hati 7 orang ini sudah mencapai batasnya. Terutama trio kemudian, yang awalnya beristirahat di kamar. Jika bukan karena mereka dalam siaga tinggi beberapa hari ini, menggunakan mediasi sebagai pengganti tidur di malam hari untuk beristirahat, mereka pasti sudah mati karena serangan fatal yang tiba-tiba dan acak ini. Dengan kesadaran yang tak terbantahkan ini, ke-7 orang ini sangat marah. Permusuhan macam apa yang harus kita miliki untuk menuntut cara menyerang yang kejam seperti itu? Terutama, Chao Guofeng. Selain rasa takutnya yang masih melekat, dia senang. Untungnya, Junye dengan paksa bersikeras diatur di deretan kamar di sepanjang sisi dinding. Kalau tidak, jika dia masih dalam yang satu ini di sini karena di awalnya, dengan kekuatannya yang sedikit, bagaimana dia bisa bertahan? Melihat 7 pedang dingin yang terbang ke arah dirinya dengan kecepatan cepat, pria berjubah hitam itu tampaknya tidak memiliki kekhawatiran sedikitpun. Dia mengejek dengan dingin dan tiba-tiba berputar-putar di udara. Kemudian, 7 telapak tangan hitam muncul dengan jelas di udara. Dia menerima pukulan itu dengan tangan kosong. Bang! Serangkaian suara bentrokan ki terdengar. Setelah bertukar pukulan, lelaki berjubah hitam itu melakukan backflip dan membalik ke belakang lebih tinggi ke udara. Bajunya mengepak di atas angin sementara ke-7 Kaisar Sein menabrak tanah secara bersamaan. Kekuatan gabungan ke-7 dari mereka hanya setara dengan orang itu. Orang ini kuat, dia pastinya adalah seorang ahli yang mulia. Meskipun ada 7 dari kita mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menang. Petik 2. Sementara Chao Guofeng jatuh, dia membuat keputusan paling logis dalam benaknya. Karena kita tidak bisa mengalahkan musuh, maka kita hanya bisa terus bertahan dengan sekuat tenaga sampai cadangan atau bantuan tiba. Saat ada kesempatan, kita harus segera membawa Mo Junye pergi. Ruangan yang dia masuki masih berada dalam area yang akan terkena dampak pertempuran kita. Hidupnya dalam bahaya. Petik 2. Target orang ini pasti Mo Junye. Bai Qifeng juga memiliki pemikiran yang sama. Mereka bukan satu-satunya yang memikirkan hal ini. Sebenarnya, 5 Kaisar Sein lainnya memiliki pemikiran yang sama. 7 Kaisar Sein bertukar pandang, langsung memahami apa yang mereka pikirkan. Mereka juga memiliki semacam persiapan mental dalam strategi yang akan mereka ambil dalam menghadapi musuh. Halamannya hancur total, dan tidak ada pelayan yang berhasil melarikan diri.
Hanya 7 orang ini yang memiliki semacam kemampuan. Ada kegelisahan dalam ekspresi mereka, tetapi tidak ada rasa sakit atau kesedihan. Sepertinya anak dengan fisik bebas dan alami belum mati. Karena dia tidak mati, itu berarti bahwa dia tidak berada dalam barisan kamar yang aku hanya hancur. Kemudian, Zhan Xiao telah menaklukkan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya sepanjang hidupnya. Dia sangat berpengalaman dan berpengalaman. Selama dia berputar di udara, dia sudah mengembangkan pemikiran ini. Tiba-tiba, Zhan Xiao merentangkan kedua telapak tangannya ke depan dan mulai terbang ke bawah dengan kecepatan tinggi dengan suara mendesing. Hembusan angin kelapa yang intens dan luar biasa mulai menghujani segala arah puing-puing halaman yang tersisa. Zhan Xiao baru saja turun kurang dari 5 zang ketika dia sudah melakukan lebih dari 100 serangan yang persis sama. Dan serangannya masih jauh dari berhenti. Mereka mendapatkan kecepatan dan frekuensi. Start. Cao Guofeng dan yang lainnya sangat marah. Ketujuh dari mereka langsung meninggalkan rencana asli mereka, muncul di sebuah ruangan yang sudah runtuh di sisinya, menggunakan semua kekuatan mereka untuk bertahan melawan serangan musuh. Jadi disitulah anak itu, mata Zhan Xiao berkilau saat dia mengulurkan tangannya dan terbang ke bawah. Seberapa kuat serangan kekuatan penuh dari Saint Venerable? Meskipun Cao Guofeng dan yang lainnya telah menggunakan semua kekuatan mereka, mereka masih tidak bisa menolaknya. Mereka perlahan jatuh ke dalam kekalahan. Aku tidak bisa terus menunggu seperti ini. Jika mereka terus menanggung serangan seperti ini, ketujuh dari mereka tidak akan berhasil. Jun Moxie dengan cepat berubah menjadi satu set pakaian hitam di pagoda Hong Jun dan berlari keluar. Tuan muda Jun tidak bisa menonton Cao Guofeng dan yang lainnya mati di sini demi melindungi dirinya sendiri. Apapun yang terjadi. Sesosok hitam dengan cepat melintas, langsung berlari ke kamar yang babak belur, keluar melalui jendela di belakang. Seolah-olah dia membawa bola sesuatu, dari kelihatannya, itu seperti tubuh manusia. Kemudian, dia menembak ke kejauhan dengan suara mendesing. Sebelum dia pergi, dia meninggalkan pesan dengan suara yang luar biasa. Santo Kaisar Cao dan yang lainnya, tolong bantu untuk menahan orang itu. Orang tua ini akan membawa Momo pergi dulu. Petik 2. Cao Guofeng dan yang lainnya langsung santai. Meskipun mereka tidak tahu siapa orang itu, menilai dari keahliannya, dia tidak diragukan lagi seorang ahli yang mengesankan dan sikapnya jelas. Dia berdiri di sisi yang sama dengan mereka. Karena Mo Junye aman, ketujuh dari mereka lega dan memfokuskan semua kekuatan mereka dalam memblokir Zhan Xiao. Seorang Santa Mulia tidak diragukan lagi kuat. Seandainya Cao Guofeng dan yang lainnya menghadapinya 1 lawan 1, mereka akan mati dalam beberapa pukulan. Tetapi ada 7 kaisar suci di sini. Mengenai Santo Kaisar bergabung dan bekerja bersama untuk berurusan dengan Zhan Xiao, sementara memang tidak ada harapan untuk menang, tidak ada masalah dalam melindungi hidup mereka sendiri. Bagaimana mungkin Zhan Xiao rela menyerah seperti ini, melihat bahwa sepotong daging gemuk yang sudah dekat mulutnya bisa direnggut oleh seorang ahli misterius. Dia menderita pukulan dari 7 Saint Emperor dan melolong. Kemudian, dia meluncur ke langit seperti sambaran petir. Bergegas 70 zang tinggi, menjadi titik hitam kecil di langit malam. Dia batal pada pertempuran udara dengan 7 Kaisar Saint, dan dengan pergantian cairan di udara, dia menembak ke kejauhan seperti meteor. Targetnya sudah berubah menjadi titik hitam kecil, sosok hitam misterius yang bisa menghilang kapan saja. Bagaimana mungkin Cao Guofeng dan yang lainnya mau menyerah? Mereka juga mengejar, tetapi mereka tidak berani berpisah satu sama lain. Itu akan menjadi tragedi total jika mereka berpisah dan pria berjubah hitam itu tiba-tiba berbalik. Dan di gunung yang tinggi di Misty Illusory Manor, sudah ada banyak sosok yang bergegas dengan kecepatan kilat. Subscribe Penatua. 2 sosok hitam melayang di langit yang luas, seperti meteor yang mengejar bulan. Dalam sekejap mata, mereka memasuki hutan lebat di luar gunung. Ketika banyak pengejar lainnya menyusul, mereka sudah kehilangan arah kemana keduanya menuju. Ketika Cao Guofeng dan yang lainnya tiba di sini, melihat tanaman hijau yang subur dan lebat ini, dia tidak bisa menahan nafas dan memuntahkan seteguk darah. Dari pertempuran sebelumnya, sebuah serangan mengejutkannya dan membuatnya menderita cedera internal. Kemudian, dia dengan kuat menahan serangan yang menghujani, yang menyebabkan cedera saat cedera. Dia telah berhasil menanggungnya sampai di sini. Tapi akhirnya, dia tidak bisa lagi menahan cedera dan itu benar-benar meledak. Kekuatan Saint Venerable jelas bukan masalah kecil. Di tengah kerumunan orang yang datang kemudian, seorang tetua yang mengenakan pakaian hijau berjalan keluar dari kerumunan dan bertanya, apa yang sebenarnya terjadi. Yang berbicara adalah Tuan Manor Misty Illusory Manor, Miao Jingyun. Bai Qifeng menahan batuknya dan menceritakan seluruh situasi secara rinci. Terima kasih Tuhan atas pengaturan Manor Lord sebelumnya, jika tidak, jika hanya kita bertujuh bersaudara saja, malam ini akan menjadi bencana. Petik 2. Miao Jingyun tertegun, ekspresi kebingungan tampak di wajahnya. Tapi aku tidak mengatur siapapun. Saat kalimat ini diucapkan, wajah Cao Guofeng dan yang lainnya langsung berubah.
Tuan rumah pasti tidak akan berbohong, terutama pada saat seperti ini. Lalu, siapa pria berkulit hitam itu? Mengejar, apapun yang terjadi, kita harus menangkap pria berjubah hitam yang menyerang sebelumnya. Pria tua ini juga ingin melihat siapa itu, keluarga mana yang berani ini. Untuk mengirim Saint Venerable untuk menyakiti seorang anak. Miao Jingyun memerintahkan dengan marah. Pada saat yang sama, tatapan tajamnya dari sudut matanya mendarat di patriark keluarga Zan, Zan Wuyun, yang baru saja tiba. Ekspresi peringatan di matanya menyebabkan Zan Wuyun gemetar ketakutan. Miao Jingyun mungkin terpana dengan apa yang dikatakan Bai Qifeng, tapi dia adalah seseorang yang memiliki pengalaman luas dan cepat dan tegas. Atas perintahnya, puluhan ahli misti ilusori manor yang datang untuk membantu memasuki hutan lebat dan mulai mencari. Orang-orang ini memiliki kekuatan minimum dari Saint tingkat keempat. Kebanyakan dari mereka adalah Saint Emperor. Ada juga Saint Venerables juga. Karena mereka dapat memastikan dari apa Cao Guofeng dan yang lainnya bahwa penyerang adalah yang mulia, jika ada seseorang yang tidak cocok, maka mereka hanya akan meminta pantat mereka untuk ditendang. Jun Moxie telah melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh, tetapi niat membunuhnya masih mengalir keluar. Niat membunuh itu kuat, tapi Jun Moxie tidak terburu-buru untuk membalas. Lagi pula, orang yang mengejarnya adalah Saint Venerable. Kekuatannya mengejutkan dan jauh di atas dirinya sendiri. Itu tidak mudah jika Jun Moxie berniat membunuhnya. Melancarkan serangan balasan dengan terburu-buru tidak akan menghasilkan apa-apa. Jadi Tuan Muda Jun harus menanggungnya sampai ia menemukan lokasi yang cocok, ideal, dan waktu untuk menyerang. Membunuh orang yang berani ini dalam satu serangan. Berbicara tentang yang mulia ini di belakang dirinya, Tuan Muda Jun membenarkan bahwa dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Ketika dia berada di keluarga Zan, dua orang yang mengelilinginya juga adalah para pakar yang mulia, tetapi mereka tidak seperti orang ini. Tapi Jun Moxie bisa memastikan bahwa orang ini pasti berasal dari keluarga Zan. Dan adalah seseorang yang memegang posisi penting dalam keluarga Zan. Itu hanya sehari. Keluarga Zan sudah mengerahkan seseorang yang penting ini untuk menghadapinya. Kebencian dan kemarahan yang dimiliki keluarga Zan terhadapnya tidak bisa dilepaskan. Dan mereka tidak bisa lagi menunggu. Kamu tidak bermaksud membiarkan aku hidup damai. Sikap kami jelas. Dan sepertinya aku hanya menghancurkan markas rahasia kamu, itu bukan tendangan yang bagus. Demi membiarkan orang-orang di sekitar aku dan aku hidup dengan damai, aku hanya bisa membuat keluarga Zan mengalami gempa besar lainnya. Kamu bisa mati sendiri, aku tidak bergabung dengan kamu. Aku sudah mempelajari logika ini sejak usia muda. Di depan, ada gunung yang tinggi dan hutannya lebat dan lebat. Jun Moxie masuk langsung ke dalamnya. Zan Xiao telah berjuang sepanjang hidupnya, bagaimana dia bisa menjadi penakut karena hutan lebat belaka. Dari pengamatan sebelumnya, ahli misterius yang membawa fisik bebas dan alami memang memiliki kekuatan yang mendalam, tetapi masih ada perbedaan dibandingkan dengan dirinya sendiri. Jadi dia tidak takut sama sekali, secara alami, dia mengikuti juga. Dengan teriakan, mereka berdua langsung menghilang di dalam hutan lebat ini hanya dengan jarak 20 zang di antara mereka. Saat ini, itu adalah awal musim panas. Seluruh tempat itu penuh dengan dedaunan yang subur. Seseorang bisa sepenuhnya lenyap dari pandangan begitu dia memasuki tempat ini, kamu bahkan tidak bisa melihat kepalanya. Terlebih lagi, kapan saat malam hari? Zan Xiao memiliki kultivasi suan yang tinggi, jadi dia bisa melihat hal-hal dalam gelap seolah-olah pada hari itu. Ditambah dengan rasa spiritual yang kuat di mana-mana, ia yakin bahwa ia tidak akan peduli dengan rintangan ini. Tapi begitu dia memasuki bagian hutan yang lebih dalam, dia langsung mendeteksi sesuatu yang salah. Dari proses mengejar, dia bisa dengan jelas mengkonfirmasi bahwa ahli misterius itu benar-benar tidak lebih kuat daripada dirinya sendiri. Tapi taktik dan metodenya licik luar biasa. Dia jelas tidak sebanding dengan Zan Xiao dalam hal kecepatan. Tapi cara dia melarikan diri sangat aneh. Dalam sebagian besar keadaan, ia lebih kuat dari lawan. Dalam proses mengejar, dia hanya perlu mengirimkan beberapa serangan di udara. Bahkan jika dia tidak bisa membunuhnya di tempat, itu pasti akan bisa menunda dia. Tetapi orang ini telah berlari dengan cara yang aneh, bentuk S. Posisinya terus berubah dan membingungkan, dan bahkan perasaan spiritual Zan Xiao yang sangat besar tidak dapat mengunci lokasinya. Terutama ketika tiba saatnya untuk berbelok di tikungan, dia tiba-tiba akan meningkatkan kecepatannya. Sebelum berbelok, Zan Xiao dapat dengan jelas menutup jarak sekitar 10 zang. Dia hanya perlu bekerja sedikit lebih keras dan dia akan menyusul. Tetapi setelah mereka berbelok, Zan Xiao akan memperhatikan bahwa jarak di antara mereka telah meningkat 80 lainnya zang, dan fenomena ini telah berulang beberapa kali. Ini benar-benar aneh. Sekarang mereka berdua memasuki hutan, perasaan aneh ini bahkan lebih berbeda. Pakar misterius ini tidak sendirian, dia masih menggendong bocah laki-laki itu dengan fisik bebas dan alami. Bagaimana dia tiba-tiba menghilang tanpa jejak? Seolah-olah dia setetes air yang jatuh ke lautan dan benar-benar menghilang. Bagaimana mungkin? Saat seseorang memasuki hutan yang rimbun dan padat ini, bagi seseorang yang mahir melacak, harus ada segala macam jejak yang tersisa.
Tetapi orang ini sebelum dia bahkan tidak menyentuh sehelai rumput pun. Lalu di mana tepatnya dia melarikan diri? Zhan Xiao sama sekali tidak tahu. Pergi tanpa pilihan, dia memutuskan untuk bergegas ke langit dan mengamati dari atas. Akhirnya, dia perhatikan sekitar 100 sang jauh, ada daerah di mana dedaunan bergerak. Meskipun dia sangat terampil, dia hanya mencoba menampilkan keterampilan biasa-biasa saja di hadapan seorang ahli. Kamu bisa melupakan tentang melarikan diri dari tanganku hari ini. Zhan Xiao langsung mengejar ke arah itu. Tidak butuh waktu lama bagi keduanya untuk muncul dari sisi lain dari hutan lebat selama pengejaran dan melarikan diri, kemudian berubah menjadi pegunungan lain dan berubah menuju pegunungan lain. Dengan cara bola balik seperti itu, sepertinya kita semakin jauh dari Lord Manor. Zhan Xiao secara alami merasa lebih lega saat dia mengejarnya. Jika kamu berpikir untuk melarikan diri kembali, aku mungkin masih memiliki beberapa keraguan, dan demi menghindari musuh yang kuat yang tidak dapat aku menangi dan mungkin mengekspos identitas aku sendiri, mungkin aku bahkan akan membiarkan kamu lolos. Tetapi kamu, dalam kepanikan kamu, memilih jalan yang salah dan melarikan diri semakin jauh. Maka kamu hanya bisa menyalahkan nasib buruk kamu sendiri. Saat ini, mereka sekitar 2000 li jauh dari Manor-Manor. Jelas tidak ada ahli kuat lain di sini. Aku, Zhan Xiao, akan menjadi raja di sini. Akulah penguasa. Kamu berpikir bahwa kamu akan dapat melemahkan aku hanya dengan kecepatan. Itu hanya mimpi pipa. Dalam sekejap mata, mereka melewati beberapa gunung lagi, dan mereka praktis telah mendaki gunung tertinggi, lalu turun pada saat yang sama. Di bawah, itu jurang. Dan itu penuh dengan kesedihan. Bahkan tidak ada banyak pohon. Itu bisa dikatakan sebagai tempat yang berbahaya, tetapi juga medan perang alami. Zhan Xiao mendarat secepat kilat. Tetapi dia menghentikan langkahnya dan berdiri di tempat itu, tidak bergerak. Karena sebelum dia, orang yang berpakaian hampir sama dengan dirinya, pria berjubah hitam yang telah melarikan diri sepanjang waktu, juga diam-diam menunggu di sana dengan tangan di belakang punggungnya. Seolah dia secara khusus menunggunya. Hal yang paling mengejutkan adalah tidak ada apa-apa pada orang ini. Benda seperti manusia yang telah dibawanya sudah pergi. Dia hanya berdiri di sana seperti itu. Seolah-olah dia tidak lari hanya untuk 2000 li. Posturnya rileks, tinggi dan lurus, dan napasnya benar-benar stabil, tanpa sedikit pun tanda berusaha menarik napas. Mungkinkah dia menungguku? Zhan Xiao tiba-tiba mengembangkan pemikiran ini. Mungkinkah aku tidak hanya ingin membunuhnya, ia juga bermaksud untuk membunuh aku. Tapi karena pertarungan di antara kita tidak cocok untuk dilihat, jadi dia memikatku sampai sejauh ini. Zhan Xiao hampir meledak dari pikiran ini. Dari seluruh misti ilusori Manor, berapa banyak orang yang percaya diri mengatakan bahwa mereka mampu mengalahkan aku, dan bahkan membunuh aku. Mungkin ada beberapa, tetapi jelas tidak termasuk pakar misterius ini di sini. Seseorang yang kekuatannya jelas tidak sebanding denganku, apakah cukup masuk akal untuk berpikir membunuhku? Itu hanya fantasi belaka. Kamu menungguku, dan berniat membunuhku. Nada bicara Zhan Xiao terdengar suram dan keras. Itu sangat berbeda dari bagaimana dia biasanya berbicara. Apapun yang terjadi, dalam keadaan apapun ia tidak akan mengungkapkan identitasnya sepenuhnya. Bahkan jika itu adalah orang asing yang belum pernah dia temui, dia tidak akan berbicara dengan suara aslinya. Selalu ada kecelakaan, jika orang ini berhasil selamat dengan sedikit keberuntungan. Zhan Xiao belum menyadari bahwa saat dia melihat lawan dengan tenang menunggu dirinya sendiri di sini, pikirannya telah mengalami perubahan sebentar. Dia tidak lagi yakin. Seluruh pengejaran sebelumnya, dia sudah menganggap bahwa lawan adalah mangsa yang ada di genggamannya. Dia hanya perlu menyerang dan dia bisa dengan mudah membunuhnya. Tetapi melihat betapa tenangnya lawan itu, untuk menunggu di sini dengan sabar, dia tidak lagi merasakan sensasi yang sama dari musuh ada di ujung talinya. Dia mulai merasa sedikit khawatir. Seolah-olah, dia sudah jatuh ke dalam perangkap yang telah diletakkan musuh. Zhan Xiao awalnya penuh percaya diri, bahwa kemenangan ada di tangannya. Dan dia sangat yakin bahwa dia dapat dengan mudah membunuh musuh. Tapi saat ini, tanpa disadari, itu telah berubah menjadi, jika orang ini berhasil melarikan diri. Subscribe Penatua. Juga, meskipun apa yang dikatakan Zhan Xiao tampak tenang dan terdengar kuat, itu telah memberikan kondisi mentalnya yang terkalahkan. Kamu menungguku, dan berniat untuk membunuhku. Kalimat ini pada dasarnya terfokus pada fakta bahwa musuh berniat untuk bunuh diri. Jika dia datang dengan penuh percaya diri, itu seharusnya kamu akhirnya tidak melarikan diri lagi. Apakah kamu memilih untuk menunggu kematian kamu di sini? Petik 2. Meskipun kata-katanya mirip, tetapi artinya adalah dunia yang terpisah. Jun Moxie pasti bisa dianggap sebagai psikolog top di dunia ini. Saat ini, meskipun Zhan Xiao bertopeng, dari tindakan dan nadanya, bagaimana bisa Jun Moxie tidak mengatakan bahwa orang ini telah mengembangkan beberapa keraguan dalam hatinya. Sebelum kita menyerang, aku ingin menggerutu sedikit.
Kecepatan kamu benar-benar terlalu lambat, tidak peduli bagaimana aku melihatnya, aku tidak bisa memberitahu kamu adalah Saint Venerable. Petik 2. Tangan Jun Mosia ada di belakang punggungnya saat dia dengan ringan mendesah. Menggunakan suara yang tidak memungkinkan orang untuk mengukur usianya, dia perlahan berkata, sebelumnya, demi menunggumu, aku tidak bisa membantu tetapi harus terus melambat berkali-kali, kemudian meningkatkan kecepatanku ketika kita berbelok untuk membuatmu pergi. Ini benar-benar kerja keras yang menuntunmu ke sini. Akhirnya, aku telah menemukan lokasi yang cocok untuk mengakhiri permainan tag yang tidak berarti ini. Petik 2. Karena musuh sudah memiliki beberapa kekhawatiran, maka aku akan menendang itu setingkat. Hati Zhan Xiao tersentak. Mungkinkah ini sepanjang perjalanan, bukan karena aku mengejarnya sampai dia lelah dan lelah, melarikan diri untuk hidupnya. Tetapi karena musuh sudah merencanakan untuk menuntun aku dengan hidung aku ke sini. Dan pilihan tempat ini ditemukan secara kebetulan. Haha, lucu sekali. Ketika kamu mengatakan kalimat ini, apakah kamu lupa betapa menyedihkannya kamu dari pengejaran aku, praktis dibiarkan tanpa jalan di depan untuk kamu? Dengan kekuatan kamu semata, apakah kamu benar-benar berhak mengatakan ini? Zhan Xiao tertawa keras. Apakah kamu benar-benar berpikir, dari seluruh perjalanan pengejaran ini, bahwa kekuatanku hanya dari apa yang telah aku perlihatkan? Jun Mosia terkekeh, biarkan aku bertanya padamu kembali. Jika orang tua ini benar-benar berniat untuk melarikan diri, dengan metode aku, apakah kamu dapat menghentikan aku dari bergabung dengan bantuan yang ada di belakang? Jika orang tua ini bergabung dengan pasukan yang mendukung, seberapa yakin kamu bisa mundur tanpa mengalami kerugian? Petik 2. Ini, mungkin tidak. Zhan Xiao bingung. Dia adalah seseorang dengan status, dia tidak mau berbicara tanpa hati nurani. Jadi dia hanya bisa membalas dengan, mungkin tidak. Bahkan, ketika dia mendengar kalimat ini, keringat dingin mulai mengalir di punggungnya. Hanya dari menganalisis teknik gerakan lawan, kecakapan orang ini jelas lebih lemah dari aku. Tapi itu tidak akan terlalu jauh. Terutama dengan teknik gerakannya, dia luar biasa. Jika dia tidak memilih untuk melarikan diri untuk hidupnya dan berbalik untuk bergabung dengan bantuan yang ada di jalan, tentu saja aku tidak akan bisa menghentikannya. Lalu jika Cao Guofeng dan Miao Jingyun dan yang lainnya menyusul, mereka bisa bergabung untuk membunuhku. Tidak sulit bagi mereka. Orang ini pasti memiliki kemampuan untuk menjebakku dan membiarkan dirinya melarikan diri dengan mudah. Jika itu masalahnya, bahkan jika aku ingin melarikan diri, aku harus membayar harga yang lumayan dan signifikan untuk itu. Dan yang lebih penting, ada kemungkinan besar untuk mengungkap identitas asli aku. Tetapi mengapa dia tidak melakukan itu? Mungkinkah dia sangat percaya diri dan yakin bahwa dia akan dapat mengalahkan aku? Zhan Xiao mengangkat kepalanya dan terkekeh. Lalu mengapa kamu tidak melakukan itu? Mengapa orang tua ini tidak melakukan itu? Ada dua alasan. Jun Mosia berbalik, tangannya masih di belakang punggungnya. Dia berbalik sangat lambat, anggun, dan dengan tenang. Bahkan Zhan Xiao merasa bahwa tindakannya berbalik sangat riang dan menarik. Sepertinya lawan benar-benar tidak memiliki tekanan mental. Ketika pemikiran ini muncul dalam pikiran Zhan Xiao, Jun Mosia tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Tubuhnya yang setengah berbalik sudah berbalik sepenuhnya dengan suara mendesing dan dia mengangkat kepalanya. Sepasang tatapan menusuk yang sombong, merendahkan, dan dingin terkunci di mata Zhan Xiao. Serangkaian tindakan Jun Mosia dapat dilakukan dengan lancar, dan jumlah setiap tindakan dilakukan dengan sempurna. Dengan posturnya, dia membangkitkan keraguan Zhan Xiao. Kemudian dengan beberapa kalimat, dia membangkitkan kecurigaannya. Ketika Zhan Xiao bertanya dengan cara menginterogasi, dia tiba-tiba berbalik dan mengunci pandangan. Ini adalah kasus klasik untuk meraih kemenangan dengan menunjukkan kekuatan. Dua kubu musuh, jika satu pihak memiliki keraguan di hati mereka, mereka pasti akan goyah, atau setidaknya, mereka tidak akan berada di puncak aslinya. Dan selama periode waktu ini, dia pasti memiliki pemikiran lain. Ini adalah celah langka antara pikiran. Jika kedua belah pihak bertukar pukulan yang kekuatannya biasa-biasa saja, maka itu tidak masalah. Tetapi jika keduanya ahli yang tak terkalahkan, maka kesempatan ini sangat langka. Dan cukup banyak untuk menjadi batas yang memisahkan hidup dan mati. Dalam pertukaran pukulan antara para ahli, terutama para ahli yang memiliki level yang sama, selalu merupakan pilihan yang buruk untuk bersaing dalam kekuatan. Bahkan pertempuran akal hanya dianggap sebagai tingkat menengah. Hanya pertempuran kekuatan adalah pertempuran sesungguhnya. Saat ini, mereka sedang berjuang melawan kekuatan mereka. Ora mereka. Dengan beberapa kalimat dan beberapa tindakan, Jun Mosia sudah di atas angin. Tampaknya mudah, tetapi penuh dengan manipulasi mental dan waktu yang tepat. Tidak seorang pun dari mereka pasti kurang. Zhan Xiao langsung merasakan bahwa ada dua sinar petir menyilaukan yang menembus matanya sendiri. Saat tatapan tajam lawan mengunci ke arahnya. Itu seperti sambaran petir, itu hanya datang menekan. Seketika, ia mengembangkan keinginan untuk menghindari tampilan.
Meskipun Zhang Xiao akhirnya tidak menutup matanya, dia masih tidak bisa membantu tetapi sedikit menyipit dan mundur sedikit. Kemudian, dia merasa bahwa dia menunjukkan yang terlemah dalam melakukan ini dan mundur langkah itu. Semua ini adalah tindakan bawah sadar. Tapi serangkaian tindakan bawah sadar ini telah menyebabkan semua yang mungkin bahwa Zhang Xiao telah mengumpulkan dari kondisi mental yang dikalahkannya untuk benar-benar hancur. Zhang Xiao dapat dengan jelas melihat bahwa ketika berhadapan dengan lawan ini, dia sudah jatuh dalam kerugian total, tanpa ada peluang untuk membalikannya. Jika situasi ini tidak dapat diubah, jika dia bertarung dengan lawan yang berada di level yang sama, dia hanya bisa mengeluarkan 80% dari kekuatannya. Ketika para ahli bertukar pukulan, hidup dan mati terjadi dalam sekejap. Perbedaan terkecil cukup untuk menyebabkan perbedaan besar. Bertukar pukulan secara paksa dengan lawan yang kuat ketika dia tidak dalam kondisi penuh pada dasarnya memberikan nyawanya ke tangan lawan. Zhang Xiao sedikit cemas sekarang. 2 alasan. Bravado palsu, hahaha. Jelas itu karena kamu pengecut. Dan takut mati. Zhang Xiao tertawa mengejek. Kenapa kamu harus berusaha menutupi untuk menyelamatkan wajahmu sendiri? Melarikan diri dariku seharusnya menjadi sesuatu yang mulia untukmu. Petik 2. Jun Moxie tidak berbicara dan tidak menegurnya. Dia hanya diam-diam menatap Zhang Xiao. Zhang Xiao menyadari bahwa ada pandangan kasihan dan ejekan di mata lawan. Jangan menatapku seperti itu. Pengejekan T3L4 nanogram di mata lawan membuat Zhang Xiao merasakan kemarahan yang tak terlukiskan. Dan dengan teriakan itu, Zhang Xiao menyadari bahwa emosinya tidak stabil dan dia dengan cepat mengendalikannya. Untuk menjadi absurd dalam pemikiran kamu saat menghadapi musuh yang kuat, itu adalah tindakan yang tidak termaafkan untuk meminta kematian. Bisakah kamu percaya apa yang baru saja kamu katakan? Jika itu tidak benar, kamu hanya akan penuh dengan penghinaan. Mengapa kamu menjadi sangat marah ini? Tatapan Jun Moxie menjadi dingin, dengan udara menakutkan dari kekuatan absolut saat dia berbicara dengan merendahkan. Sebenarnya, sejak aku muncul, aku telah mengambil inisiatif. Dan kamu tidak pernah memiliki kekuatan untuk mengubah apapun tentang situasi. Apa yang kamu lihat selalu menjadi pandangan aku. Dan kamu hanya layak melihat punggungku. Jika aku tidak berharap kamu melihat aku dari depan, maka kamu tidak akan pernah bisa melihatnya. Petik 2. Apa yang baru saja dikatakan Jun Moxie benar-benar berlebihan. Dia telah melarikan diri di depan, dan musuh mengejar dari belakang. Dia tidak pernah berhasil mengejar ketinggalan, bagaimana mungkin dia tidak hanya melihat pemandangan punggungnya. Jika dia melihat dari depan, maka itu berarti bahwa dia telah berhasil menghalangi jalannya dan tidak mengejar dia. Tentang mengambil inisiatif. Jika seseorang yang melarikan diri tidak memiliki inisiatif, maka dia telah lama ditangkap. Jika ini dikatakan sebelumnya, Zhang Xiao pasti akan mendengus dan tidak akan terganggu olehnya. Tetapi efeknya sangat berbeda ketika dikatakan sekarang, ketika pikiran Zhang Xiao bimbang. Memang, jika mengejar sebelumnya adalah sebuah kompetisi, lawan memang telah mengambil inisiatif sepanjang waktu. Bahkan sampai sekarang, memilih untuk berhadapan di tempat seperti ini. Itu juga keputusannya. Kalau tidak, aku harus terus mengejar semua jalan. Seorang ahli Sein Venerable seperti aku telah dipimpin oleh hidung selama hampir 3.000 li. Setelah berpikir di sini, seluruh tubuh Zhang Xiao dipenuhi dengan keringat dingin dan kecenderungannya untuk bertarung sudah layu. Berhenti bicara omong kosong. Zhang Xiao dengan paksa mengendalikan pikirannya dan tatapannya perlahan menjadi tajam. Kemenangan dan kekalahan tidak pernah ditentukan hanya dari pembicaraan, tetapi oleh kepalan tangan. Biarkan kami berdua bertarung dengan adil. Petik 2. Sejujurnya, Zhang Xiao tidak lagi berani mendengarkan lawan bicara. Semakin lawan bicara, semakin dia merasa kepercayaan dirinya menurun. Mengapa? Seorang yang mulia dari generasinya tidak memiliki kepercayaan diri untuk menyelesaikan mendengar apa yang harus aku katakan. Jun Moxie tertawa dengan hati-hati. Pandangan merendahkan di matanya meningkat. Apakah kamu takut? Takut bahwa aku akan menghancurkan kepercayaan dirimu dengan kata-kata. Takut bahwa kamu tidak akan bisa bertarung sesudahnya dan dikalahkan. Takut bahwa kamu akan melarikan diri sebelum aku selesai berbicara. Dari cara aku melihatnya, kamu sudah tidak layak melawan aku. Petik 2. Omong kosong. Apa gunanya berbicara begitu banyak? Tunjukkan gerakanmu. Zhang Xiao mengutuk, setelah pikirannya ditebak secara akurat oleh Jun Moxie. Kamu salah. Pertempuran antara kita berdua sudah dimulai sejak lama. Faktanya, sejak pengejaran dimulai, pertempuran ini sudah dimulai. Petik 2. Ekspresi hangat dan tersenyum muncul di mata Jun Moxie. Penampilan ramah ini telah membuat Zhang Xiao merasa seperti telah digunakan. Meskipun dia tidak tahu mengapa musuh tiba-tiba mengubah pandangan tertekan di matanya ketika dia dalam keuntungan penuh, dia hanya merasa sedikit lega. Subscribe Penatua. Kemudian, ahli misterius ini terus berbicara dengan nada kasihan, seolah-olah dia membimbingnya dengan sabar dan mengajarinya. Sebagai seorang ahli yang mulia, apakah kamu tidak tahu itu? Jika kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk menyelesaikan apa yang harus aku katakan, maka itu sama dengan kehilangan hak untuk melawan aku hadapi.
Kemudian setelah hari ini, tidak peduli bagaimana hasil dari pertempuran hari ini, kultivasi kamu tidak akan pernah bisa meningkat. Petik 2. Tangan Jun Mosia tetap berada di belakang punggungnya. Tetapi setelah membuat komentar ini, dia tiba-tiba mengambil langkah maju. Kaki kanannya turun ke tanah dengan kecepatan tinggi, berat dan kuat. Seluruh tanah berguncang keras dari beban yang tak berujung ini. Dan pandangan lembut di mata Jun Mosia sebelumnya tiba-tiba berubah menjadi tajam seperti pisau. Petik 2. Dan apa yang belum aku selesaikan hari ini akan menjadi iblis dalam yang menghantuimu selamanya. Goncangan tanah yang tiba-tiba itu seperti tepukan guntur pada hari yang cerah, menghantam dasar hati Zhan Xiao Xiao, yang menyentak dari pandangan itu. Seperti sambaran petir yang mengikuti setelahnya. Kalimat terakhir, setiap kata dan jeda, diulangi memalu yang dipalu keras di hati Zhan Xiao Xiao. Zhan Xiao Xiao tiba-tiba merasakan pikirannya meledak. Dia terkejut. Iblis dalam. Mulai hari ini, aku tidak akan pernah bisa meningkatkan. Kata-kata yang tidak terucapkan hari ini akan menjadi iblis batiniah yang menghantuiku selamanya. Zhan Xiao Xiao memiliki tatapan gila di matanya, tetapi butiran keringat berat terbentuk di dahinya, tetesan demi tetesan. Dia masih bisa mengendalikan keringat dingin dengan paksa sebelumnya. Tidak peduli seberapa khawatir dia merasa, dia tidak akan menunjukkannya di wajahnya. Tapi sekarang, dia akhirnya tidak bisa mengendalikannya. Kata-kata pihak lain itu seperti pisau paling tajam yang menusuk ke dalam hatinya berulang kali. Dia tidak bisa tidak terganggu olehnya. Kekuatan Zhan Xiao Xiao langsung melemah lagi. Ini bukan karena Zhan Xiao Xiao tidak baik. Sebagai seorang yang mulia, dia memiliki pengalaman luas dan telah melihat segala macam situasi. Tapi, pihak lain memiliki metode yang belum pernah dia pahami sebelumnya, psikologi. Setiap kata, aksi, desahan, tatapan Jun Mosia telah memberikan dampak signifikan pada hati Zhan Xiao Xiao. Saat Zhan Xiao Xiao mengalami momen goyah, keraguan terkecil, Jun Mosia akan segera mengeksploitasinya. Tidak ada satu kesempatan pun yang dia lewatkan. Menyerang dia dari segala arah. Dan setiap tindakan kecil, setiap pandangan yang teralihkan, mampu mengenai kelemahan dalam pikiran Zhan Xiao Xiao. Jika Zhan Xiao Xiao tidak jatuh ke dalam perangkap ini, itu hanya akan terjadi jika dia juga seorang transmigrator. Atau tidak, dia juga bisa mengambil langkah dan serangan pertama, tidak memberi Tuan Muda Jun kesempatan untuk membuka mulutnya. Kalau tidak, dia pasti tidak akan bisa menahan tekanan semacam ini. Sayang sekali bahwa Zhan Xiao Xiao bukan transmigrator. Dia juga tidak punya keberanian untuk mulai menyerang saat bertemu. Meskipun Jun Mosia maju dalam kultivasinya dengan kecepatan ajaib, kekuatan sebenarnya masih hanya dari Saint Emperor tingkat ketiga. Dibandingkan dengan Zhan Xiao Xiao, yang merupakan Saint Venerable tingkat pertama, masih ada perbedaan besar. Ada perbedaan 11 tingkat keseluruhan di antara mereka. Perbedaan yang sangat besar. Perbedaan satu tingkat Xuan Qi saja sudah cukup untuk menentukan hasil pertempuran. Tidak ada ruang untuk keberuntungan. Tingkat apalagi 11. Bahkan jika dia memiliki luput Yin Yang, pagoda Hongjun, dan darah api kuning. Alat kecurangan yang paling kuat dan tak terkalahkan di dunia ini. Tapi, ini hanya bisa memastikan bahwa hidupnya tidak terancam. Tidak mungkin baginya untuk membunuh Zhan Xiao Xiao dalam pertempuran tatap muka. Tapi Jun Mosia harus membunuh orang ini hari ini, tidak peduli apa. Setiap pertempuran tunggal dengan level yang melampaui dirinya disertai dengan kesempatan untuk menerobos. Jun Mosia memperhatikan bahwa dia tidak berhasil dalam waktu yang lama. Tidak ada alasan lain selain fakta bahwa dia belum memulai pertempuran melawan lawan yang memiliki level yang berbeda dari dirinya terlalu lama. Hanya dalam pertempuran yang sangat sulit, di mana hidup dan mati dapat terjadi kapan saja. Kemudian, dia bisa merasakan tingkat pencerahan yang biasanya tidak dia rasakan. Kemudian, dia bisa mendapatkan kesempatan untuk melakukan terobosan. Dan jika Zhan Xiao Xiao tidak mati, ancamannya terlalu besar. Bahkan untuk Jun Mosia sendiri, dia mengembangkan firasat buruk bahwa dia dalam keadaan genting. Rasanya seperti berjalan di atas es tipis untuk mengalami pembunuhan acak dari Saint Venerable seperti ini. Jun Mosia jelas tidak ingin menderita frustrasi yang terpendam ini. Jadi Jun Mosia ingin memanfaatkan semua metode yang dia bisa dan tidak bisa gunakan. Menggunakan segala macam cara untuk memengaruhi kepercayaan diri Zhan Xiao Xiao. Dia harus melemahkan kemampuan bertarungnya ke tingkat tertentu sebelum pertarungan benar-benar dimulai. Hanya dengan cara itu dia punya kesempatan. Tuan Muda Jun dengan pagoda Hongjun yang mendukungnya penuh percaya diri. Pertempuran belum dimulai dan dia sudah benar-benar memaksa Zhan Xiao Xiao ke dalam dilema sehingga dia bisa berhenti. Dengan situasi saat ini, jika Zhan Xiao Xiao berhenti mendengarkan, bahkan jika dia tidak akan mengembangkan iblis batin pada awalnya, karena apa yang baru saja dikatakan Jun Mosia, dia akhirnya akan memberikan dirinya iblis batin yang tidak ada. Sungguh suatu tragedi. Jika dia benar-benar selesai mendengarnya, maka kepercayaannya akan dihancurkan oleh Tuan Muda Jun. Lalu sebelum pertempuran bahkan berlangsung, yang mulia ini akan benar-benar hancur.
Jika Zhang Xiao benar-benar pintar dan lebih percaya diri, tidak sulit untuk menyadari bahwa jika lawannya benar-benar kuat, ketika dia dalam keadaan seperti itu, dia bisa saja menyerang. Mengapa membuang begitu banyak air liur? Sayangnya, dia terlalu pintar. Melihat tindakan lawan saat ini sebagai kucing yang bermain-main dengan mouse. Bermain-main dengan lawannya sebanyak yang dia suka, sepenuhnya yakin akan kemenangannya. Zhang Xiao sangat ketakutan dengan cara berpikirnya sehingga dia tidak berani menyerang. Aku ingin mendengar betapa aku tidak layak. Iblis-iblis, sekrup iblis dalammu. Katakan, aku membiarkan kamu mengatakan semua yang kamu inginkan. Zhang Xiao akan muntah darah. Menghadapi ahli misterius ini di sana benar-benar menghadapi iblis. Bajingan sialan ini, dia adalah misteri yang mendalam. Mencengkeram titik lemahku. Sekarang aku macet. Meninggalkan itu tidak benar, tetapi tidak pergi juga tidak benar. Jika aku jatuh ke dalam keadaan pertengahan pertempuran yang gelisah ini, tentu saja, itu karena lawannya lebih terampil, dan aku tidak sebagus dia, jadi aku tidak bisa mengatakan apapun tentang kekalahan aku sendiri. Tapi saat ini, dia telah membuatku begitu menyedihkan dengan hanya bertukar kata-kata. Jika aku dikalahkan seperti ini, maka bahkan jika aku berhasil mundur sepenuhnya tanpa cedera, itu akan membuat Max. Bahkan jika itu bukan iblis dalam seperti yang dikatakan orang itu, pasti akan ada bayangan. Kamu salah, bukannya aku ingin membiarkanmu mendengarnya. Tapi kamu sangat perlu mendengarkan aku. Jun Moxie menatapnya dengan angkuh. Jadi sekarang, apakah aku mengatakannya atau tidak, itu sangat penting bagimu. Bahkan jika aku tidak mengatakannya, kamu masih akan meminta aku untuk mengatakannya. Karena jika aku tidak mengatakannya, kamu akan selamanya ragu. Seumur hidupmu. Petik 2. Apa yang kamu inginkan? Trik apa yang kamu coba mainkan? Apakah kamu akan mengatakannya atau tidak? Dua alasan itulah yang kamu miliki. Berapa lama kamu akan menyimpannya untuk dirimu sendiri? Zhang Xiao tidak tahan lagi. Aku tidak ingin mendengarnya. Sekarang aku benar-benar harus mendengarnya. Dan itu bukan karena aku ingin mendengarnya, tetapi aku dipaksa untuk mendengarkannya. Tapi sekarang, pihak lain meninggalkan aku menggantung. Zhang Xiao praktis akan muntah darah. Zhang Xiao sama sekali tidak menyadari bahwa seiring dengan perkembangan pembicaraan, mereka jatuh ke dalam situasi yang tidak biasa. Dua sisi yang semula berlawanan sekarang berada dalam kondisi keseimbangan yang tak terlukiskan. Jun Moxie mendengus dingin dan berkata, aku mengatakannya saat aku mau. Jika aku tidak ingin, aku tidak akan mengatakannya. Jika aku ingin kamu mendengarnya, kamu tidak dapat menolak bahkan jika kamu tidak ingin mendengarnya. Jika aku tidak ingin memberitahu kamu, tidak ada gunanya bahkan jika kamu memohon kepada aku. Sekarang, kamu sangat terdesak agar aku membimbing kamu, maka semakin aku tidak akan mengatakannya. Kamu memberitahu aku hak macam apa yang harus kamu tuntut untuk aku katakan. Kamu bukan anakku. Petik 2. Kamu. Serahkan hidupmu. Zhang Xiao sangat marah. Dia melompat dan menyerang dengan kekuatan penuh. Terlalu menyebalkan, terlalu menjengkelkan, terlalu frustasi. Juga, sialan. Dia akhirnya tersentak kembali ke akal sehatnya. Lawan hanya bermain-main dengannya. Dari awal hingga akhir, lawan tidak pernah tulus dengannya. Saat ini, dia jelas menyadari bahwa dia telah benar-benar dikalahkan dalam pertempuran kekuatan ini. Dengan kata lain, jika dia menyerang sekarang, kekuatannya sudah melemah 40%. Atau mungkin, bahkan lebih. Tapi Zhang Xiao tidak punya pilihan selain menyerang. Dia tidak bisa menyerang. Karena dia sudah sangat marah dan sedih sehingga dia akan meledak. Jika konfrontasi ini terus berlanjut, Zhang Xiao hanya merasa bahwa dia akan benar-benar kehilangan semua alasannya karena marah oleh musuh. Jika itu terjadi, maka tempat ini hari ini akan menjadi tempat dia meninggal, tanpa ada kesempatan untuk membalikkan keadaan. Aku sudah kehilangan kekuatan, jika kepekaan aku hilang juga, maka Zhang Xiao tidak berani membayangkan konsekuensinya. Hanya memikirkannya saja merupakan pengaruh negatif yang tak terbayangkan. Jadi dia mengumpulkan keberaniannya yang tersisa dan menyerang. Tetapi saat Zhang Xiao baru saja bangkit, pria berjubah hitam di seberang dengan tenang menjentikkan pergelangan tangannya dan berkata, kembalilah. Ledakan. Sebuah bola api raksasa muncul. Area 50 jari-jari Zhang langsung dilalap api. Begitu api mulai naik, yang tertinggi sudah mencapai hampir 10 zang ke langit. Setengah dari langit telah menyala warna merah. Zhang Xiao kaget. Ketika menyampaikan serangan ini, dia benar-benar berpikir, ahli misterius ini hanya menggunakan kata-kata untuk membingungkan aku, tetapi dia tidak pernah benar-benar menyerang. Dan dalam pengejaran sebelumnya, dia dengan jelas menentukan bahwa kekuatan orang ini hanya sekitar tingkat Saint Kaisar tingkat keempat. Dia hanya memiliki keterampilan teknik gerakan yang sangat hebat. Di bawah penilaian ini, Zhang Xiao dengan tegas membuat pilihan untuk bertaruh. Mencegah dirinya menjadi lebih lemah, tetapi juga meningkatkan peluang kemenangan. Jika seperti yang dia nilai, ahli misterius ini hanyalah macan kertas. Kemudian, tidak hanya dia akan bisa menang, dia benar-benar bisa menyingkirkan iblis dalamnya. Membunuh dua burung dengan satu batu.
Tetapi respons lawan telah menyebabkan hati Zhang Xiaoxiao tenggelam kembali. Ketika kultivasi seseorang berada pada level tertentu, dia bisa mengendalikan sejumlah kekuatan surga dan bumi. Sebagai orang suci, dia jelas akan hal ini. Dan dia bisa dianggap sebagai ahli di bidang ini. Tapi dia belum pernah mendengar ada orang yang bisa mengendalikan api dari udara tipis. Api tidak mudah ditahan. Kekuatan lawan adalah sebuah misteri, mengapa ia menggunakannya untuk mempermalukan dirinya sendiri jika itu hanya api biasa. Zhang Xiaoxiao langsung berubah pikiran. Dia melakukan backflip dan terbang mundur. Tetapi pada saat yang sama dia mundur, tiba-tiba ada kolom air mengilap yang keluar dari api. Menagih ke arahnya. Kolom air ini kira-kira setebal guci air. Kekuatan dan kekuatannya seperti sungai besar. Subscribe Penatua. Mata Zhang Xiaoxiao membelalak kaget. Dia tidak pernah mengira bahwa karena sudah ada api besar yang membakar, air akan secara acak meletus. Terperangkap lengah, dia mengayunkan tangannya untuk menyerang udara, menggunakan gema untuk mengubah arah udara, menghindarinya. Tanpa memberikan pukulannya, dia tiba-tiba terpaksa mundur oleh api dan tiba-tiba diserang oleh air. Saat ini, dia sudah mengubah arah di udara 3 kali, dan dia belum mendarat. Naga air yang keluar dari api itu tiba-tiba meledak. Hujan di seluruh nyala api yang intens. Dengan suara mendesis, kepulan kabut putih tebal mulai naik. Seluruh belantara tiba-tiba ditelan kabut. Aliran air yang awalnya sangat kuat ini semuanya berubah menjadi kabut dalam sekejap. Malam yang awalnya gelap ini berubah menjadi lebih gelap. Dengan kabut yang menyelimuti, tiba-tiba terdengar suara melengking dan mengerikan. Saat berikutnya, tak terhitung sosok hantu mulai mengelilinginya dari segala arah. Zhang Xiaoxiao kaget, musuh memiliki segala macam metode yang tidak terduga. Saat ini, Zhang Xiaoxiao sudah bisa memastikan bahwa orang ini adalah pakar misterius yang sama yang telah menyusup ke dunia bawah tanah keluarga Zhan. Karena dia telah mendengar Zhan Tu dan Zhan Yixiao menyebutkan bahwa orang itu memiliki kemampuan misterius untuk mengendalikan api. Dan serangga Devourer 1000 hantu nenek moyang tua yang dibesarkan dengan susah payah semuanya hancur di bawah api yang tidak biasa dari orang ini. Serangga Devourer 1000 hantu nenek moyang lama adalah bak berharga yang telah diverifikasi tidak takut apapun. Tapi itu masih tidak bisa bertahan melawan api misterius yang digunakan oleh orang ini. Ini juga alasan utama mengapa Zhang Xiaoxiao tidak berani memaksa jalannya melalui lautan api hanya dengan Suan Qi-nya yang melindunginya. Pihak lain bisa bergerak sesuai keinginannya di dunia bawah tanah Zhan Manor. Zhan Yixiao dan Zhan Tu bahkan tidak bisa berbuat apa-apa tentang dia. Mereka bahkan tidak menyentuh bayangannya. Dan di bawah tingkat keamanan yang ekstrim dan tinggi, dia membunuh Zhan Tianji dan menghancurkan seluruh tempat. Dan pergi dengan hati-hati. Kecakapan macam apa ini? Zhang Xiaoxiao merasa semakin malu dengan pikiran ini. Menempatkan dirinya pada posisi pihak lain, seandainya itu dia, tidak mungkin untuk melakukan sesuatu seperti ini. Saat pikiran ini muncul, pikiran Zhang Xiaoxiao mulai goyah. Kepengecutannya terhadap pertempuran ini mulai meningkat pesat, dan dia bahkan mengembangkan pemikiran untuk melarikan diri demi hidupnya. Zhang Xiaoxiao, yang pikirannya penuh kecemasan, menyadari bahwa berada di udara, bahaya ada di mana-mana. Dia mengejek dengan marah dan dengan paksa mengaktifkan Tousan Chati Drop untuk memaksa dirinya ke tanah. Dalam keadaan seperti ini, dengan paksa menggunakan Suan Qi untuk menggunakan Tousan Chati Drop sama dengan secara sukarela membuat Suan Qi kamu berjalan berlawanan arah jarum jam. Bahkan ahli Saint Venerable akan mengalami cedera yang signifikan. Terutama ketika Zhang Xiaoxiao berada di ambang kelelahan. Yayasannya telah mengalami kerusakan. Tapi Zhang Xiaoxiao saat ini tidak punya pilihan lain selain melanjutkan dengan cara ini. Sebagai seseorang dengan pengalaman pertempuran yang luas, dia tahu bahwa jika musuh memanfaatkan situasi saat ini untuk meningkatkan serangannya, situasinya akan dengan cepat berubah mengerikan. Jadi dia harus segera menginjakkan kaki di tanah, bahkan jika ada risiko cedera internal. Dengan mendapatkan pijakan yang stabil, dia akan memastikan keselamatannya sendiri terlebih dahulu. Segalanya bisa diputuskan nanti. Tubuh Zhang Xiaoxiao mulai turun dari udara seperti batu. Dalam prosesnya, dia bahkan tidak bertemu dengan serangan apapun. Situasi semacam ini berada di luar harapan Zhang Xiaoxiao. Dia sudah membuat persiapan untuk pertama kali bersentuhan dengan tanah tidak peduli apapun, bahkan jika itu berarti dia gila untuk mempertahankan luka. Setelah itu, sesuatu yang bahkan lebih tak terduga terjadi. Dengan seluruh tubuh Zhang Xiaoxiao tenggelam ke tanah. Awalnya, dia turun, dan saat kakinya menyentuh tanah, dia akan menggunakan gema dari tanah untuk segera mengubah aliran energi, lalu mendapatkan pijakan yang stabil. Kemudian, dia akan mencari peluang sebelum merencanakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tetapi Zhang Xiaoxiao tidak pernah membayangkan bahwa keturunan ini seolah-olah jatuh dari tebing, tidak ada perasaan mendarat di tanah, dia tidak pernah menyentuh tanah, jadi bagaimana dia bisa meminjam kekuatan? Aku tidak melompat setinggi itu sekarang juga. Demi menyerang, aku hanya melompat sekitar 8 zang. Aku seharusnya sudah mendarat sekarang. Tapi sekarang, dari perasaan ini, aku sudah turun lebih dari 100 zang. Mengapa kakiku belum menyentuh tanah?
Pikiran Zhan Xiao benar-benar berantakan sekarang. Bahkan jika dia adalah seorang suci, dia pada akhirnya hanya manusia. Ditangkap lengah, bahkan dengan pelindung Xuan Qi di tubuhnya, jatuh dari lebih dari 100 sang akan menyebabkan dia mengalami cedera yang signifikan. Zhan Xiao menggeram dan dengan paksa menggunakan Xuan Qi untuk mendapatkan kendali atas arah, menggunakan semua kekuatannya untuk mengatasi kekuatan keturunannya sendiri dan melayang ke atas. Mengubah arah dan menembak kembali. Tapi tiba-tiba, gemuruh, gemuruh. Serangkaian suara gemuruh bumi mulai berdering. Lumpur yang tak terhitung jumlahnya, dengan batu, akar, dan air berlumpur mengalir turun dari atas. Zhan Xiao kaget. Perasaan dingin yang datang dari atas kepalanya membuatnya mengerti dengan jelas bahwa ini adalah objek yang sebenarnya. Dan jelas bukan ilusi. Musuh sudah meletakkan jebakannya di sini. Hanya melihat dari kedalaman dan kerumitan pengaturan perangkap ini, itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam 2 minggu. Tetapi ada terlalu banyak pertanyaan yang tidak bisa dijelaskan. Bagaimana lawan memprediksi tindakan aku? Aku hanya mengkonfirmasi untuk melaksanakan misi pada sore hari ini. Dan lokasi itu juga kebetulan. Bagaimana aku bisa begitu saja jatuh ke dalam perangkap? Ini terlalu tidak bisa dipahami. Zhan Xiao dipenuhi kebingungan dan kebingungan yang tak berkesudahan. Batu dan lumpur yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke lembah. Ketika menghantam Zhan Xiao, dia menyadari dengan ngeri bahwa air yang terperangkap di antara tanah dan batu sudah berubah dari dingin ke dingin. Ini berarti, dengan hujan puing-puing yang terus-menerus, air menjadi semakin dingin. Akhirnya, itu berubah menjadi lapisan es tebal, benar-benar menyegel Zhan Xiao di dalamnya. Dan itu masih jatuh terus-menerus. Tumpukan es mulai menjadi lebih berat, sehingga secara alami menjadi lebih besar dan lebih besar. Zhan Xiao benar-benar tersegel oleh es. Dia sangat marah bahwa dia akan muntah darah, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan jika dia benar-benar ingin memuntahkan darah, dia tidak bisa. Karena seluruh tubuhnya membeku dalam es, dan mulutnya tidak terkecuali. Dia belum pernah mendarat di tanah, jadi dia tidak berhasil meminjam kekuatan apapun. Sekarang dia benar-benar beku di es, dia tidak punya cara untuk mengubahkinya. Sekarang, karena serangkaian dampak ini, sedikit udara terakhir yang dia miliki sudah habis. Sebagai yang mulia, bahkan jika tangan penetrasi bumi Zhan Xiao benar-benar memiliki metode ilahi dan ilahi, dalam situasi seperti ini, ia hanya bisa menunggu tumpukan es ini mendarat di tanah. Setelah kakinya mendarat di tanah dan segel es hancur, maka bisakah dia bisa mengubahkinya? Dan yang membuat frustrasi sebenarnya adalah, di tempat lain sudah dibekukan dalam es, tapi mengapa masih ada yang ada di kakiku? Ini berarti bahwa dia masih jatuh bebas. Akan baik bahkan jika aku memiliki es di bawah kaki aku. Sebagai gantinya, tubuh bagian atasnya telah berubah menjadi tumpukan es raksasa dan menekannya lebih cepat dan lebih cepat. Zhan Xiao benar-benar ingin berteriak ngeri. Apa yang terjadi dengan semua hal tentang semuanya di sini? Tapi sekarang, dia bahkan tidak bisa membuka mulutnya. Itu benar-benar beku. Saat ini, Jun Moxie berada dalam kabut di atas. Kedua telapak tangannya bergerak ke sana kemari, dan tiang-tiang bambu melesat keluar dari tangannya. Di depan dan di sebelah kiri, dia sudah meletakkan lapisan tebal mereka. Setiap bambu diposisikan dengan cara yang unik. Ada yang tegak, ada yang miring, itu penuh keanehan. Pada saat yang sama, cahaya kuning di kaki kirinya bersinar, dan ada cahaya biru gelap di kanannya. Ngarai dan pegunungan di kedua sisi mengalir seperti sungai, membentuk tanah longsor yang sangat kuat yang menyembur terus-menerus dengan kecepatan penuh mempercepat ke dalam lubang raksasa yang tangan itu muncul. Tanah longsor mungkin sangat kuat, tetapi tidak memiliki efek sedikit pun pada batang bambu yang tertancap di tanah. Namun situasi aneh lainnya, itu sudah melampaui hukum fisika. Akhirnya, Jun Moxie menghela nafas lega, menempelkan batang bambu terakhir ke lubang raksasa itu. Seketika, langit dan bumi mulai bergetar. Seolah-olah semua angin dan awan berkumpul di sini pada saat ini. Awan gelap yang luas dan tak terbatas mulai berkumpul di atas kepala. Jun Moxie bertepuk tangan. Seluruh lembah dan semuanya lenyap dengan suara tepukan ini. Hanya lautan padat yang tak terbatas, kabut tebal yang tersisa. Bahkan suara bumi retak juga lenyap. Dalam keheningan malam, tidak ada satu suara pun terdengar. Hanya beberapa burung yang terbang dari pohon besar di kejauhan. Melihat kebingungan, mereka mengepakkan sayap dan terbang. Untuk dapat mengisolasi suara, formasi telah diletakkan. Formasi disorientasi langit yang misterius. Dan formasi daya tarik 9 cakrawala. Jun Moxie memiliki keyakinan penuh bahwa bahkan Zhan Xiao, yang mulia, akan kehilangan setidaknya 2 lapisan kulit di bawah kombinasi formasi yang telah ia letakkan. Awan di udara jelas mulai muncul. Sapuan petir memotong mereka. Udara mencekik dari badai yang akan datang memenuhi dunia. Jun Moxie akhirnya bisa menghela nafas lega, dan menyelesaikan semua tindakan. Dia terengah-engah untuk mengatur napas. Semua pengaturan di sini adalah alasan mengapa dia memilih tempat ini sebagai medan perang. 2 gunung tinggi akan menjadi bantuan besar untuk menggunakan kekuatan bumi.
Dan jurang tempat ini sangat rendah, tetapi permukaan airnya relatif tinggi. Dengan sedikit konduksi, dia akan bisa menggunakan kekuatan air. Dan daerah ini agak tandus dan kurang pepohonan dan sangat gersang, sehingga tidak ada tantangan dalam menggunakan kekuatan api. Dan keuntungan terakhir adalah relatif datar. Jadi itu adalah pilihan terbaik untuk menyiapkan formasi. Dunia selalu cacat, dan sulit untuk menemukan sesuatu yang sempurna. Satu-satunya kekurangan tentang tempat ini adalah karena kekuatan air dan api. Tempat ini yang kupilih sedikit kurang di pepohonan, jadi aku tidak bisa sepenuhnya memanfaatkan kekuatan kayu. Tapi aku yakin ini akan cukup untuk orang itu untuk dinikmati.